Setelah perceraian, diusir dari rumah mertua dengan tangan hampa, aku kembali ke rumah tua di kampung. Siapa sangka, begitu mendobrak pintu dan masuk, aku ketakutan dan bergegas lari. Sore di akhir musim hujan di Surabaya kala itu, terasa sendu seperti helaan napas yang tertahan di atas permukaan Kalimas. Langit kelabu pekat, angin yang berembus melewati deretan pohon trembesi di depan gedung pengadilan terdengar mendesir, dan hatiku terasa dingin seperti secangkir teh yang terlupakan sejak pagi. Namaku Kirana, usiaku hampir 40 tahun. Baru saja menutup 12 tahun pernikahanku dengan selembar surat cerai yang masih beraroma tinta. Saat melangkah keluar dari ruang sidang, di tanganku hanya ada sebuah tas jinjing tua dan sebuah amplop berisi 80 juta rupiah. Pengacara dari pihak Baskara menyebutnya sebagai santunan pasca perceraian. Terdengar ringan, tapi di telingaku rasanya lebih getir dari air mata. 12 tahun masa mudaku, 12 tahun menjadi menantu, meninggalkan pekerjaan sebagai akuntan untuk mengurus rumah tangga, bahu-membahu bersama suami membangun usaha. Pada akhirnya, aku dihargai dengan sebuah amplop tipis. Baskara masih duduk di dalam ruang sidang, punggungnya tegap, kemejanya licin disetrika, wajahnya tenang seperti biasa. Siapapun yang tidak tahu ceritanya pasti akan mengira dia adalah pria yang baik hati, bercerai pun masih penuh perasaan dan tanggung jawab. Justru ketenangan itulah yang membuat punggungku merinding. Orang bilang, sungai yang dalam masih bisa diukur, tapi hati manusia yang berliku siapa yang bisa menduga. Ternyata benar. Pengacaranya tadi berdiri di depan pengadilan, dengan suara datar, memegang setiap lembar kertas seperti memegang pisau yang menguliti dagingku. Ada berkas perawatan psikologisku setelah keguguran tahun lalu. Ada surat keterangan dokter yang menunjukkan kemungkinanku untuk hamil lagi sangat rendah. Ada juga pernyataan bahwa setelah kejadian itu, aku menjadi tidak stabil, tidak lagi cocok untuk bersama suami menjalankan bisnis. Setiap kata, setiap kalimat begitu sopan tapi menyayat kulitku setajam silet. Giliran Baskara angkat bicara, suaranya bahkan lebih rendah dari biasanya. Raut wajahnya penuh duka seolah-olah dialah yang menjadi korban. Bagaimanapun juga, dia sudah menjadi istri saya selama belasan tahun. Saya tidak tega membiarkannya pergi dengan tangan hampa. Aku berdiri mendengarkan dan rasanya ingin tertawa. Menertawakan diriku yang dulu begitu naif. Menertawakan nada sok pahlawan itu yang telah menipuku selama bertahun-tahun. Jika benar-benar tidak tega, dia tidak akan diam-diam memindahkan semua modal, rumah, dan pembukuan dari tanganku entah sejak kapan. Jika benar-benar masih ada perasaan, dia tidak akan menunggu sampai aku berada di titik terlemah untuk menjatuhkanku. Di belakang, Ibu Puspita, ibu mertuaku, bahkan menyeka sudut matanya dengan sapu tangan. Beliau duduk dengan gaya seorang ibu mertua yang lembut dan tak berdaya melihat putranya gagal dalam berumah tangga. Orang lain yang melihat pasti akan iba. Tapi saat aku berjalan melewatinya, beliau sedikit memiringkan kepala, mendekat, suaranya sangat kecil namun lebih berbisa dari ular kobra. Perempuan mandul buat apa disimpan, cuma bikin sempit rumah. Aku tertegun sejenak, tanganku mencengkeram tali tas hingga terasa kebas. Tapi aku tetap tidak menangis. Jika rasa sakit sudah keterlaluan, air mata pun tahu diri untuk surut. Aibku hari itu bukanlah karena diceraikan suami, melainkan karena rasa sakit pribadiku diumbar di depan umum, dibicarakan seolah-olah sedang melikuidasi barang cacat. Di luar pengadilan, hujan gerimis lalu semakin deras, cat di dinding bata luntur berbekas air, orang-orang lalu lalang, semua punya urusan masing-masing. Sementara aku berdiri di bawah teras, memegang amplop yang terasa seperti bara api di tanganku. Di kepalaku, potongan-potongan sidang tadi berputar-putar. Rumah di Gubeng, tempat kami suami istri tinggal selama lebih dari 10 tahun, di atas kertas ternyata bukan lagi aset bersama yang jelas. Bagian modal awal di perusahaan bahan bangunan, jerih payahku yang dulu tekun mencatat pembukuan dan begadang untuk memeriksa ulang, juga telah dipisahkan dengan setumpuk dokumen yang sudah lama tidak boleh kusentuh. Aku kalah bukan karena aku sepenuhnya salah. Aku kalah karena pria yang tidur seranjang denganku telah melangkah jauh di depanku. Baskara keluar, memegang payung, wajahnya tetap setenang tadi. Dia berdiri agak jauh dariku, jarak yang cukup agar orang luar melihatnya masih sopan. Ambillah ini,
untuk pegangan nanti. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya wajah itu terasa begitu asing. Pria yang pernah berkata akan melindungiku dari hujan dan panas, pada akhirnya justru menjadi orang yang melihatku basah kuyup dari kepala hingga kaki. Aku menyeringai. Suaraku serak. Tenang saja, harga ini akan selalu kuingat. Wajah Baskara sedikit berubah, tapi hanya sekejap. Ibu Puspita dari belakang maju dan menarik lengan putranya seolah takut tertular sial. Beliau menatapku dari atas sampai bawah, tatapan yang lebih dingin dari air hujan di halaman. Aku berdiri diam, punggungku tegak, hatiku kacau balau tapi wajahku tetap tegar. Ada kalanya dalam hidup, yang tersisa hanyalah harga diri, dan ketika hampir semua telah hilang, orang justru harus menjaganya lebih erat. Aku menuruni anak tangga pengadilan, membiarkan hujan menerpa bahu bajuku. Surabaya sore itu kelabu pekat, kendaraan yang lewat menyipratkan air kotor. Pada saat itu, aku mengerti satu hal dengan sangat jelas. Perceraian ini tidak hanya merenggut suamiku. Ia telah mengupas habis masa hidup yang pernah kupercaya sebagai sebuah rumah. Dan sejak kakiku menyentuh ubin yang dingin dan basah itu, aku tahu aku tidak punya jalan lain selain melihat dengan saksama, dengan siapa sebenarnya aku telah hidup selama ini. Aku naik taksi kembali ke rumah di Gubeng dengan kepala berdengung, seolah ada yang memukulnya dengan palu dari dalam. Hujan di luar belum juga reda, setiap tetes air menggores panjang di kaca jendela, mengaburkan deretan pohon, papan nama, lampu mobil, persis seperti 12 tahun hidupku, melihat ke belakang. Yang ada hanya noda-noda kabur, tak jelas lagi mana yang nyata dan mana yang palsu. Taksi berhenti di depan gerbang, aku turun dan begitu mengangkat kepala, aku terpaku. Gembok gerbang telah diganti, bukan sekadar diperbaiki, itu adalah gembok besar baru yang berkilauan, terpampang jelas di depan mata seolah sebuah pernyataan tanpa kata. Rumah ini bukan bagianmu lagi. Aku menyentuh teralis besi yang dingin itu. Melalui celah gerbang, aku melihat 2 kardus besar di teras, ditutup seadanya dengan lakban. Satu berisi beberapa setel pakaianku yang dijejalkan hingga kusut. Yang lain berisi pengering rambut tua, beberapa buku catatan, sekotak jamu yang belum habis, dan beberapa bingkai foto yang kesepian. Seluruh sisa hidupku sebagai seorang istri dikemas seperti barang obrolan di akhir pasar. Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri di sana. Hanya ingat ada hembusan angin yang membuat syal di bahuku basah kuyup. Tetesan air hujan dari atap teras jatuh berdebum di atas tutup kardus. Suara itu terdengar begitu ironis. Sedih seperti orang mengetuk tutup peti mati untuk sebuah pernikahan yang benar-benar telah mati. Pintu rumah sebelah terbuka sedikit. Bu RT yang punya warung kelontong menjulurkan kepalanya, melihatku lalu terkejut dan buru-buru menunduk, pura-pura merapikan sayuran di keranjangnya. Pak RT di ujung gang yang sedang mencuci motor juga memalingkan wajah. Mereka menghindariku bukan karena benci, tapi karena semua orang tahu ceritanya, semua orang paham aku sedang dipermalukan, jadi mereka tidak berani menatapku langsung. Begitulah hubungan bertetangga di sini. Simpati ada, tapi jarang ada yang berani ikut campur dalam urusan yang panggungnya sudah disiapkan orang lain. Aku membungkuk untuk membuka kardus pertama. Kebaya ungu yang pernah kupakai di acara selamatan keluarga suami digulung menjadi satu gumpalan. Sapu tangan dengan sulaman namaku tergeletak bercampur dengan beberapa pasang kaos kaki bekas milik Baskara. Hanya dengan melihatnya saja tenggorokanku tercekat. Selama ini aku pikir, meskipun cinta sudah habis, setidaknya masih ada sisa rasa hormat. Ternyata di mata mereka, aku pergi atau tinggal tak bedanya dengan menyingkirkan satu barang yang memakan tempat. Saat aku sedang berjongkok, teleponku berdering, di layar muncul 2 kata, Laras. Tanganku berhenti di atas kardus, sejenak aku masih naif merasakan hatiku sedikit menghangat. Laras adalah adik angkat yang dibawa ibuku sejak kecil. Dia tidak punya hubungan darah denganku, tapi selama bertahun-tahun aku menyayanginya lebih dari adik kandung. Saat dia sekolah jauh, aku mengiriminya uang. Saat dia sakit, aku yang mencarikan obat. Sampai ketika dia kuliah di Surabaya dan tinggal di sini untuk bekerja. Rumah ini, dapur ini, meja makan ini, dia keluar masuk lebih sering daripada tamu. Aku menekan tombol jawab, suara di seberang sana semanis biasanya. Mbak Kirana, Mbak di mana?
Aku telepon dari tadi baru bisa. Aku menarik napas, mencoba menjaga suara agar tetap normal. Aku di depan rumah. Astaga, Mbak ngapain di sana hujan-hujan begini? Mbak tidak apa-apa? Atau Mbak ke tempatku dulu saja untuk sementara? Aku khawatir Mbak sendirian sekarang. Dia berbicara tanpa jeda, terdengar lembut sekali. Begitu lembutnya hingga jika ini adalah Kirana beberapa bulan yang lalu, aku pasti akan merasa hangat. Tapi setelah sidang pagi ini, setiap kata yang kudengar terasa berduri. Aku diam sejenak lalu bertanya balik. Kamu benar-benar khawatir padaku, Laras? Di seberang sana dia tertawa kecil. Tentu saja, Mbak. Kita kan sudah hidup bersama bertahun-tahun. Aku belum sempat berkata apa-apa. Dia merendahkan suaranya lagi, dengan nada ragu seolah akan memberitahukan kabar yang sulit. Tapi ada sesuatu yang mungkin sebaiknya Mbak tahu lebih awal. Aku tidak mau Mbak dengar dari orang lain nanti malah kaget. Firasat dingin menjalar di punggungku. Apa itu? Dia menghela napas sangat pelan, persis seperti orang yang sedang memainkan peran terpaksa. Aku sedang hamil. Sudah lebih dari 3 bulan. Dunia di sekitarku seakan berhenti. Suara mobil, suara hujan, suara tetesan air dari atap, semuanya seperti menjauh. Aku harus berpegangan pada tepi kardus agar tetap bisa berdiri. Tapi tikaman itu belum berhenti di situ. Laras melanjutkan. Suaranya kecil tapi setajam kail. Kata dokter, anaknya laki-laki, Mbak. Ibu, maksudku Ibu Puspita, senang sekali. Beliau menyuruhku menjaga kandungan baik-baik. Aku memejamkan mata erat-erat, butuh waktu lama sebelum bisa membuka mulut, anak siapa? Di seberang sana hening sejenak, lalu dia menjawab dengan sangat jelas, tidak lagi berbelit-belit, anak Mas Baskara. Aku merasakan ada sesuatu di dalam dadaku yang retak berkeping-keping, tidak berdentum, tidak hebat, hanya retakan perlahan yang dingin, seperti kaca yang digores diam-diam lalu tiba-tiba hancur berkeping-keping. Orang bilang makan itu soal harga diri, tapi ada yang lebih memalukan dari itu, yaitu saat kita tulus pada seseorang, mengorbankan diri untuk orang lain, lalu pada akhirnya keduanya duduk semeja membagi-bagi jatah di atas hidup kita sendiri. Aku tidak berteriak, juga tidak bertanya mengapa. Aku paham sampai di titik ini, pertanyaan mengapa adalah pertanyaan paling bodoh di dunia. Aku hanya bertanya dengan suara yang terdengar asing seperti milik orang lain. Sejak kapan? Laras tertawa kecil, tawa yang terdengar setipis benang tapi mengikat hatiku, lebih sakit dari sabetan cambuk. Ada hal-hal yang tidak terjadi hanya dalam 1-2 hari. Mbak, aku tidak berkata apa-apa lagi. Kumatikan telepon. Layar hitamnya memantulkan wajahku yang pucat, rambut yang basah oleh hujan, dan mata yang kosong menakutkan. Aku membungkuk dan menutup kembali kardus pertama dengan hati-hati, lalu kardus kedua, melakukannya dengan perlahan dan rapi, seolah sedang membereskan puing-puing hidupku sendiri. Mungkin ketika rasa sakit sudah mencapai puncaknya, orang tidak lagi punya tenaga untuk membuat keributan. Yang terasa hanya kekosongan di dalam hati, tapi justru di dalam kekosongan itu, sebuah kenangan lama tiba-tiba muncul. Rumah ibuku di Mojokerto, dengan teras berubin tegal, bougainville di depan, aroma teh basi dan jamu yang melekat di dinding kayu setiap sore. Saat menikah, aku pergi dengan pikiran hanya berganti atap. Tak disangka, semakin lama aku hidup, aku semakin tersesat dan lupa di mana sebenarnya tempatku bisa jatuh tanpa takut ditendang lagi. Aku menarik kedua kardus ke dekat kakiku, mengangkat kepala menatap rumah di depanku untuk terakhir kalinya. Tempat ini pernah kusebut sarang. Sekarang kulihat lagi, itu hanyalah cangkang yang indah, isinya sudah lama membusuk. Aku mengeluarkan ponsel, memesan sebuah mobil travel antar kota. Saat operator bertanya apakah aku terburu-buru dan membawa banyak barang, aku melihat kedua kardus yang tergeletak sepi di teras, merasakan tenggorokanku kering kerontang. Tidak banyak, hanya sisa-sisa dari kehidupan seseorang. Bus travel dari Surabaya ke Mojokerto bergoyang-goyang di tengah hujan, membuat dua kardus di bawah kakiku ikut bergeser setiap kali melewati lubang di jalan. Aku duduk di dekat jendela, memeluk tas jinjingku erat-erat, melihat keluar tapi tak melihat apa-apa dengan jelas selain tetesan air yang saling berkejaran. Malam di Jawa Timur di akhir musim hujan, terasa sangat menyedihkan. Sawah-sawah gelap gulita,
Sesekali terlihat cahaya dari warung di pinggir jalan. Lampu kuningnya memantul di genangan lumpur, membuat hatiku ikut terasa becek. Aku tidak ingat kapan terakhir kali aku pulang ke rumah ibu, mungkin sudah lebih dari setahun. Kalau dihitung-hitung, sejak menikah dengan Baskara, aku memang jarang pulang sesering dulu. Awalnya karena sibuk, lalu karena ada urusan ini itu di rumah mertua. Lama-kelamaan, setiap kali aku menyinggung soal pulang, Baskara akan mengerutkan kening. Rumah tua, lembab, dan jauh. Buat apa pulang, capek-capek saja. Mendengar itu terus-terusan, aku pun menurut. Perempuan yang sudah bersuami kadang aneh, mengira dengan mengalah sekali akan membuat keadaan tenang, mengurangi satu perjalanan akan membuat damai. Tak sadar kalau terus mengalah malah kehilangan jalan pulang. Sekarang baru terasa nasihat orang tua, burung punya sarang, manusia punya asal. Aku menelantarkan rumah tempatku dibesarkan untuk mengejar apa yang disebut kebahagiaan. Sampai saat ditendang ke jalan, baru teringat masih ada sebuah teras tua di kampung. Bus tiba di terminal hampir pukul 9 malam. Hujan sudah mereda tapi angin masih menyelinap masuk ke kerah baju, terasa dingin menusuk. Aku menyewa ojek untuk membawa kedua kardus ke rumah ibu di sebuah gang tua dekat Pasar Mojokerto. Jalan yang kukenal, tapi malam itu terasa begitu asing. Deretan pohon asam yang gelap, warung soto dan warung es campur yang dulu ramai kini tutup dan sepi. Hanya ada suara gonggongan anjing yang bersahutan dari satu rumah ke rumah lain. Sepi yang menyesakan. Saat ojek berhenti di depan gerbang, aku terpaku. Rumah berlantai 2 itu masih di sana tapi terlihat sangat tidak terawat. Gerbang besinya dilapisi lumut tipis. Dinding kuning yang dulu dicat ulang ibu setiap menjelang lebaran, kini mengelupas di sana-sini. Rimbunan bougainville di teras kering kerontang. Dahannya terkulai seperti tangan orang tua. Beberapa pot tanah liat yang dulu dirawat ibu seperti harta karun kini miring, tanahnya kering dan retak. Aku menarik kedua kardus, berdiri di bawah teras luar gerbang. Tiba-tiba mataku terasa panas. Perasaan itu bukan sedih, lebih seperti orang yang tersesat terlalu lama. Saat menemukan pintu rumah sendiri, kaki justru terasa berat, tidak berani langsung melangkah masuk. Aku merogoh tas mencari kunci lalu teringat sudah bertahun-tahun aku tidak memegangnya. Dulu setelah ibu meninggal, rumah dikunci, dan kuncinya kutitipkan pada seorang kenalan. Setelah beberapa kali ada urusan di rumah mertua, aku sibuk sekali dan lupa menanyakannya kembali. Hidup memang pandai bercanda, saat masih ada tempat untuk pulang, kita lalai. Saat paling butuh untuk kembali, justru harus berdiri di luar gerbang menatap ke dalam. Aku mengeluarkan ponsel, bertanya pada seorang ibu penjual minuman di ujung gang nomor tukang kunci. Ibu itu menatapku sejenak baru mengenaliku. "Loh, ini Kirana ya? Astaga, sudah lama sekali. Biar saya kasih nomor Pak Sentosa. Orangnya cepat dan jujur." Aku berterima kasih dan menelepon. Di seberang sana terdengar suara pria paruh baya yang mantap dan ramah. "Oh, baik. Mbak tunggu sebentar. Saya segera ke sana." Sekitar 20 menit kemudian, sebuah motor tua datang. Pria berusia lebih dari 50 tahun memakai jas hujan yang sudah pudar. Di belakangnya ada kotak peralatan yang bergemerincing. Begitu memarkir motor, bapak itu melihat ke arah rumah lalu ke arahku. "Rumah ini sudah lama kosong ya, Mbak?" Aku mengangguk. "Iya, Pak, rumah ibu saya. Sudah beberapa tahun saya jarang pulang." Pak Sentosa tidak bertanya lebih jauh soal urusan pribadi. Orang kampung kadang memang begitu. Melihat mata orang merah, mereka tahu diri untuk tidak mengorek lebih dalam. Bapak itu membawa peralatannya ke gerbang, membungkuk dan mengamati lubang kunci. Aku berdiri di sampingnya, mendengar suara besi beradu di tengah malam yang diguyur hujan. Hatiku berdebar aneh. Gerbang terbuka lebih dulu, lalu kunci pintu utama. Begitu pintu kayu terbuka sedikit, aroma apek yang sudah lama tercium. Bau kayu tua, bau lembab, bau debu, dan samar-samar tercium aroma jamu. Aku tertegun. Benar, ini rumah ibu. Aroma yang tak akan pernah kulupakan kemanapun aku pergi. Pak Sentosa menyalakan senter, menyorot teras dengan ubin tegal yang sudah pudar warnanya. Saat sedang membereskan peralatannya, tiba-tiba langkahnya terhenti. Dia mengetuk-ngetukkan ujung obeng ke salah satu sudut dekat dinding. Tok, tok, tok.
3 ketukan pertama terdengar padat dan berat seperti lantai semen biasa. Tapi saat sampai di ubin yang berada di pinggir teras, suaranya tiba-tiba berbeda, kering dan kosong. Pak Sentosa menyipitkan mata, mengetuknya sekali lagi. Aku pun tanpa sadar melangkah mendekat. Ada apa, Pak? Bapak itu tidak langsung menjawab, hanya membungkuk, membersihkan permukaan ubin yang berdebu dan berjamur dengan kain lap, lalu menggunakan obeng untuk mencongkel pelan pinggiran ubin. Aku berdiri memperhatikan, jantungku berdebar kencang. Entah kenapa, di dalam hatiku muncul perasaan yang sangat aneh. Antara takut dan penasaran, ubin itu bergerak. Pak Sentosa menoleh padaku. Suaranya merendah. Mbak, sepertinya di bawah sini bukan lantai padat. Aku menelan ludah, tanganku mencengkeram tali tas erat-erat. Hujan di luar teras masih berdetik. Angin menyelinap masuk melalui celah pintu yang baru terbuka, membuat punggungku merinding. Pak Sentosa mencongkel sedikit lagi, dan di celah di bawah ubin, tampak pinggiran papan kayu tua berwarna gelap. Bapak itu mengangkat kepala, matanya juga sudah berubah. Mbak, sepertinya ada ruang bawah tanah di sini. Aku berdiri terpaku menatap pinggiran papan kayu yang muncul dari bawah ubin yang baru saja dicongkel. Seumur hidup aku tidak pernah berpikir. Tepat di bawah teras rumah ibu ada sesuatu yang disembunyikan serapat ini. Rumah ini adalah tempat tinggalku sejak kecil. Aku berlari ke sana kemari, menyapu halaman, menyiram tanaman, duduk membantu ibu memilah kacang, menjemur jamu, setiap sudutnya kuhafal di luar kepala. Namun, tepat di bawah kakiku, ibu telah mengubur sebuah rahasia yang sama sekali tidak ku ketahui. Pak Sentosa berjongkok di sudut teras, menggunakan senter untuk menyorot ke dalam celah. Cahaya kuning redup menyorot ke bawah. Hanya terlihat kegelapan pekat seperti mulut yang menganga diam di tengah lantai rumah. Bapak itu menatapku, suaranya ragu-ragu. Mbak Kirana, ini saya bilang dulu ya. Kalau di bawah ini tempat keluarga Mbak menyimpan barang pribadi, kita harus pikir-pikir dulu. Kalau sudah disentuh nanti takutnya ada apa-apa. Mendengarnya, tenggorokanku tercekat. Ibuku sudah lama meninggal, rumah ini terkunci selama bertahun-tahun, dan aku, selain 2 kardus barang yang dibuang seperti sampah, sekarang tidak punya apa-apa lagi yang pasti. Di belakangku ada pernikahan yang baru saja menguburku hidup-hidup. Di depanku ada satu-satunya rumah yang masih terhubung dengan ibu. Jika di dalam rumah ini pun masih ada sesuatu yang ibu tinggalkan, aku tidak bisa berpaling. Aku menarik napas dalam-dalam lalu berkata pelan. Tolong bantu saya membukanya, Pak. Pak Sentosa mengangguk, menarik kotak peralatannya mendekat. Bapak itu mencongkel beberapa ubin di sekitarnya. Setiap kali obeng menyentuh lantai, suara ubin dan semen yang rontok terdengar sangat jelas di tengah malam. Aku duduk membantu bapak itu mengumpulkan serpihan-serpihan ke samping. Tanganku gemetar sampai kadang salah mengambil. Angin di luar teras meniup pintu kayu di belakangku hingga berderit pelan. Rumah ini begitu sunyi sampai napas kami berdua pun terdengar jelas. Tak lama kemudian, lapisan ubin di sekitar area itu telah menampakkan sebuah papan kayu persegi berukuran sekitar 1 meter. Di pinggirnya ada pegangan besi tua yang sudah berkarat. Pak Sentosa membungkus tangannya dengan kain lap, memegang pegangan itu dan mencoba menariknya. Papan itu bergerak, mengeluarkan suara berderit seperti seseorang menggeretakkan gigi dalam gelap. Udara lembab yang dingin menyembur keluar. Aku tanpa sadar mundur selangkah. Bau tanah tua, bau kayu lapuk, bau pengap karena bertahun-tahun tidak dibuka, bercampur menjadi satu, menyengat namun terasa akrab secara aneh. Di dalamnya samar-samar tercium aroma seperti karat, sangat mirip dengan bau jamu yang sering ibu rebus setiap kali cuaca tidak menentu. Hanya sekejap, tapi dadaku terasa sesak. Pak Sentosa mengerahkan tenaga, mengangkat papan itu sepenuhnya. Di bawahnya terlihat sebuah jalan turun yang sempit dari semen. Anak tangganya kecil, cukup untuk 1 orang. Senter disorotkan ke bawah, hanya terlihat beberapa anak tangga pertama lalu hilang ditelan kegelapan. Bapak itu menoleh padaku, wajahnya pucat pasi. Ya ampun, benar-benar ada ruang bawah tanah. Aku melangkah ke tepi lubang. Jantungku berdebar kencang seperti genderang. Entah karena takut, penasaran, atau firasat bahwa ibu secara diam-diam memanggilku mendekat. Hidup manusia kadang aneh. Biasanya mendengar suara sedikit saja sudah kaget.
Tapi ketika sudah terpojok, nyali justru menjadi lebih besar. Mungkin benar kata orang, nekat itu muncul saat sudah tidak ada pilihan lain. Pak Sentosa memegang senter dengan ragu. Atau saya turun dulu, takutnya di bawah ada ular atau apa, bahaya. Aku mengangguk, bapak itu perlahan menjejakkan kakinya di setiap anak tangga. Suara sandal karetnya menyentuh semen terdengar kering. Aku mengikutinya dari belakang, satu tangan berpegangan pada dinding, tangan yang lain memegang ponsel dengan lampu menyala. Setiap langkah turun, aku merasa seolah meninggalkan rumah tua di atas tanah untuk melangkah ke bagian lain dari kehidupan yang selama ini tidak pernah ku ketahui. Tangganya tidak terlalu panjang tapi sempit dan gelap. Dinding di kedua sisi terasa dingin dan kasar saat disentuh. Udara di bawah sini begitu pekat membuatku harus bernapas lebih perlahan. Begitu kaki menyentuh lantai, Pak Sentosa mengarahkan senternya berkeliling lalu terpaku. Aku pun ikut terpaku. Di depanku, di sepanjang dinding, ada batangan-batangan emas yang disusun berbaris, memancarkan kilau bisu yang menyilaukan mata. Bukan beberapa perhiasan yang disembunyikan seperti di banyak rumah, melainkan balok-balok emas padat, disusun rapi dan diam seperti dinding kedua. Di sampingnya ada beberapa peti kayu tua yang tutupnya sedikit terbuka, menampakkan batu-batu safir mentah sebesar kepalan tangan yang berkilauan di bawah cahaya senter. Di tengah ruangan ada sebuah meja kayu rendah, di atasnya ada mangkuk dupa, papan nama leluhur, dan sebuah buku catatan bersampul tebal yang sudah menguning dimakan waktu. Seluruh tubuhku merinding. Pak Sentosa mundur selangkah, menabrak bahuku. Suaranya tergagap, tidak lagi setenang tadi. Waduh, Mbak, ini urusannya besar. Saya kan cuma buka kunci. Tidak tahu kalau rumah Mbak ada yang seperti ini. Bapak itu menyorotkan senter beberapa kali lagi. Wajahnya semakin pucat, seolah tidak tahan dengan hawa dingin yang menusuk tulang itu. Bapak itu berbalik dan menaiki tangga dengan tergesa-gesa. Sebelum benar-benar naik, bapak itu masih menoleh ke bawah dan berkata dengan suara panik, "Mbak, lihat-lihat saja dulu, saya permisi naik ya." Tiba-tiba tempat ini terasa berat sekali. Suara langkah kakinya bergema di anak tangga semen lalu hilang. Tinggallah aku sendirian di tengah ruang bawah tanah yang sunyi senyap. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Setiap detaknya begitu keras seolah seluruh ruangan bisa mendengarnya. Cahaya senter ponsel di tanganku bergetar mengikuti setiap helaan napasku. Aku melihat dinding emas itu sekali lagi. Kepalaku masih tidak bisa percaya. Ibuku, wanita yang seumur hidupnya memakai baju sederhana, menawar harga seikat sayur di pasar, dan saat lebaran masih berpikir dua kali untuk mengganti panci baru, ternyata menyembunyikan di bawah lantai rumahnya kekayaan yang cukup untuk membuat orang gelap mata. Tapi anehnya, di antara emas dan batu permata yang membuat mata orang silau itu, yang menarikku untuk melangkah mendekat bukanlah emas, melainkan buku catatan itu. Aku perlahan mendekati meja, di atasnya masih ada lapisan debu tipis, tapi semuanya ditata begitu rapi sehingga terlihat jelas ada niat di baliknya. Papan nama leluhur diletakkan dengan benar. Dupa sudah lama padam. Aku menangkupkan tangan, berdoa sejenak, baru kemudian dengan gemetar mengambil buku catatan itu. Sampulnya tebal dan berwarna gelap. Pinggirannya sudah usang tapi masih terawat dengan baik. Aku mengusap debunya perlahan, membuka halaman pertama. Begitu melihat barisan tulisan itu, mataku terasa panas. Itu adalah tulisan tangan ibu. Tidak mungkin salah. Gaya menulisnya yang sedikit miring dan rapi, setiap hurufnya seolah dibentuk dari karakternya yang teliti. Aku menggigit bibirku kuat-kuat, mencoba membaca dengan jelas di bawah cahaya remang-remang. Kirana, jika kamu membaca tulisan ini, mungkin ibu sudah tidak ada lagi. Aku terduduk lemas di lantai yang dingin. Hanya satu kalimat. Tapi seluruh duniaku jungkir balik. Hujan di atas tanah masih turun. Rumah di atas sana masih sunyi. Dan di bawah ruang tanah ini, di antara emas, perak, dan kegelapan, aku memeluk buku catatan ibu di dadaku, mendengar satu hal dengan sangat jelas. Hidupku sejak saat itu tidak akan bisa kembali seperti dulu lagi. Aku duduk bersimpuh di lantai ruang bawah tanah, punggungku bersandar pada dinding yang dingin, kedua tanganku memeluk buku catatan ibu seolah memeluk kehangatan terakhir yang tersisa dalam hidupku. Di atasku, rumah tua itu sunyi senyap,
di depanku batangan-batangan emas dan peti-peti berisi batu safir masih di sana, diam seolah tidak pernah ada. Tapi semakin lama aku semakin paham, harta karun itu hanya mengejutkan di awal. Yang sebenarnya ingin ibu tinggalkan untukku mungkin ada di setiap baris tulisan ini. Aku menyeka air mata, menarik napas dalam-dalam lalu membuka halaman berikutnya. Ibu menulis tidak panjang lebar, tapi setiap kata begitu jelas. Beliau meminta maaf karena telah menyembunyikan ini selama bertahun-tahun. Beliau berkata keluarga kami tidaklah sesulit yang kupikirkan. Selama aku tumbuh dewasa, aku selalu mengira ibu sangat hemat karena tidak punya apa-apa lagi. Makanya beliau menambal bajunya yang usang berkali-kali, berpikir 2 kali untuk setiap liter beras, setiap rupiah untuk obat. Ternyata tidak. Beliau sengaja hidup seperti itu, sengaja membiarkan orang lain melihat dan berpikir bahwa keluarga ini sudah tidak punya apa-apa lagi, tidak ada yang bisa diincar. Aku menggigit bibirku hingga terasa sakit. Seluruh masa kecilku, aku kasihan pada ibu, kasihan pada keluarga kami, berpikir kami benar-benar miskin. Tak disangka, ibu hidup menderita di depan mata orang lain hanya untuk melindungiku, memberiku jalan yang aman. Benarlah seorang ibu, banyak hal yang tidak terucap tapi seumur hidupnya selalu memikirkan anaknya. Aku membaca terus. Ibu berkata emas di ruang bawah tanah ini bukanlah sesuatu yang bisa seenaknya digunakan. Itu hanyalah bagian kecil dari warisan leluhur. Jika dikeluarkan di waktu yang salah dan kepada orang yang salah, itu sama saja dengan menyalakan lampu di tengah malam, memberitahu pencuri di mana letak hartanya. Beliau pernah menyaksikan betapa mengerikannya keserakahan manusia. Jadi beliau memilih untuk hidup dalam bayang-bayang. Orang luar mengira beliau lemah, padahal sebenarnya beliau sedang berjuang keras agar aku bisa hidup seperti orang biasa. Sampai di bagian itu, tanganku mulai gemetar karena tepat di bawahnya, ibu menyebut nama Baskara. Ibu menulis bahwa sejak pertama kali Baskara mengikutiku pulang ke Mojokerto untuk berkenalan, beliau sudah merasa tidak tenang. Aku masih ingat betul saat itu. Baskara memakai kemeja putih, membawa sekeranjang buah, mulutnya selalu tersenyum ramah, selalu sopan santun. Aku dulu merasa bangga, berpikir telah bertemu dengan pria yang tahu adat. Tapi di dalam buku catatan ini, ibu menceritakan hal yang sama sekali berbeda. Beliau bilang Baskara bertanya terlalu banyak, bukan pertanyaan basa-basi, tapi pertanyaan yang sangat detail tentang rumah ini, tentang pekerjaan kakekku dulu, tentang tanah di belakang rumah dulu milik siapa, tentang apakah ibu masih menyimpan surat-surat lama. Orang biasa yang datang berkenalan paling hanya bertanya beberapa hal tentang keluarga sebagai formalitas. Tapi Baskara terdengar seperti sedang melacak sesuatu. Aku terdiam. Pertanyaan-pertanyaan tahun itu tiba-tiba muncul kembali di kepalaku, begitu jelas seolah baru kemarin. Rumah ini dibangun kapan ya, Bu? Dulu saya dengar kakeknya Mbak Kirana pengusaha besar ya, Bu. Tanah di sini sekarang pasti mahal sekali ya. Dulu aku mengira dia hanya basa-basi agar suasana menjadi akrab. Ibuku berbeda. Beliau sekali lihat langsung ingat. Ibu bahkan menulis satu kalimat yang membuat punggungku dingin. Seorang menantu yang menyayangi istrinya akan memperhatikan apa yang disukai istrinya, apa yang ditakutinya, kebiasaannya apa. Sedangkan dia lebih sering melihat rumah ini daripada melihatmu. Aku menutup buku catatan itu sejenak, terengah-engah. Di dalam hatiku, kenangan awal perkenalan kami tiba-tiba retak seperti cangkir yang baru dibakar disiram air mendidih. Ternyata ada hal-hal yang saat sedang jatuh cinta kita anggap biasa. Baru sadar saat sudah sadar bahwa semuanya adalah pertanda. Tapi ibu tidak berhenti di situ. Beliau bercerita pernah diam-diam meminta orang mencari tahu tentang keluarga Baskara, bukan untuk mengorek-ngorek tapi karena firasat seorang ibu tidak bisa tenang. Melalui seorang kenalan lama, beliau tahu bahwa keluarga di sana pernah terlibat beberapa urusan surat-surat yang tidak bersih. Ada orang yang pernah dipinjam namanya untuk kepemilikan tanah, ada transaksi-transaksi rumit yang sulit dilacak orang luar. Tidak sampai mencolok untuk dilaporkan ke polisi atau dibesar-besarkan. Tapi cukup bagi seseorang yang berpengalaman seperti ibu untuk mengerti. Keluarga itu tidak sederhana. Aku termenung menatap lantai tanah. Padahal selama bertahun-tahun aku mengira ibu bersikap keras pada Baskara hanya karena beliau menyayangi putrinya, takut anaknya menderita jika menikah jauh.
Pernah sekali aku bahkan marah pada ibu, menyalahkannya karena terlalu banyak menyelidik dan mempersulit orang. Kalau dipikir-pikir sekarang, sakitnya seperti ditusuk jarum. Benarlah kata pepatah, ikan tidak diasinkan akan busuk. Saat orang bijak memperingatkan, kita anggap cerewet, baru saat hidup memberi pelajaran, kita sadar setiap kata ibu berharga seperti darah. Aku membuka halaman lain. Tulisan ibu di bagian ini sedikit lebih tebal seolah beliau menekan pulpennya saat menulis. Ibu tidak berani menceritakan semuanya padamu saat itu karena ibu takut jika ibu ceritakan, kamu akan membela suamimu dan malah membocorkan rahasia. Ada hal-hal yang lebih baik ibu biarkan kamu marah pada ibu daripada kamu celaka. Aku menangis terseduh-seduh. Bukan tangisan isak, tapi air mata yang terus mengalir diam-diam, panas. Seumur hidup ini aku selalu berpikir aku tidak beruntung karena tidak ada yang mengerti diriku. Baru saat duduk di ruang bawah tanah yang dingin ini aku sadar ada seseorang yang mengerti aku lebih dari siapapun. Hanya saja beliau memilih cara yang membuatku sakit hati saat itu untuk menyelamatkanku di kemudian hari. Aku menyeka air mata, mencoba membaca sisa halaman itu sampai habis. Semakin kubaca, semakin jelas satu hal bagiku. Pernikahanku tidak sepenuhnya dimulai dari pertemuan yang indah seperti yang pernah kupikirkan. Lebih mirip sebuah langkah catur, perlahan, tersembunyi setiap langkahnya, tidak ribut tapi gigih. Aku duduk di tengah ruang bawah tanah ibu dan merasa dingin dari kulit hingga ke tulang. Di luar hujan masih turun deras, dan di dalam kepalaku, wajah Baskara saat pertama kenal, saat menikah, saat membantuku melewati genangan air, saat duduk di samping ranjang rumah sakit setelah keguguran. Semuanya muncul satu persatu lalu berubah bentuk. Orang bilang hati manusia berubah. Tapi baru sekarang aku mengerti, terkadang hati manusia tidak pernah berubah. Hanya saja baru saat ini wajah asli mereka mau keluar. Aku duduk terdiam cukup lama setelah membaca beberapa halaman pertama. Air mata mengering, meninggalkan kedua pipiku yang dingin. Ruang bawah tanah masih sunyi senyap. Hanya cahaya ponsel yang menerpa kertas kuning tua, membuat setiap baris tulisan ibu muncul lalu tenggelam mengikuti napasku yang terengah-engah. Aku tahu jika berhenti di sini, aku masih bisa menahan diri, tapi tanganku tidak mau menurut. Tanganku membuka halaman berikutnya seolah ada seseorang dalam kegelapan yang mendorongku untuk terus maju. Tulisan ibu di bagian selanjutnya tidak serapi sebelumnya. Ada bagian yang tintanya tebal, ada yang pudar. Seolah beliau ragu-ragu berkali-kali sebelum menuliskannya. Begitu melihatnya, jantungku berdebar kencang. Ada satu hal yang seumur hidup, ibu berharap tebakan ibu salah, tapi semakin ibu pikirkan semakin tidak tenang. Aku mencengkeram pinggiran buku itu erat-erat, di bawahnya ada barisan kata yang membuat tangan dan kakiku dingin seketika. Keguguranmu waktu itu, ibu khawatir itu bukan murni kehendak Tuhan. Aku merasa seolah ada yang baru saja menyiram seember air es ke kepalaku. Tenggorokanku tercekat, telingaku berdengung. Aku harus menopang tubuhku dengan tangan agar tidak jatuh. Seumur hidup ini aku tidak pernah berpikir akan membaca kalimat semengerikan itu, dan dari tulisan tangan ibuku sendiri. Dulu aku selalu menghibur diri bahwa takdir tidak mengizinkan, bahwa aku tidak bisa menjaga anakku karena kesehatanku lemah setelah lama kelelahan, karena kondisi tubuhku tidak baik, karena Tuhan sedang menguji. Aku memeluk rasa sakit itu selama lebih dari setahun, menyalahkan diriku sendiri sedikit demi sedikit. Banyak malam aku berbaring menghadap dinding, bahkan takut menyebut kata anak. Tapi sekarang ibu memberitahuku, mungkin itu bukan musibah, melainkan ulah tangan manusia. Aku menggigit gigiku kuat-kuat, mencoba membaca terus. Ibu bercerita saat aku sedang hamil. Laras adalah orang yang paling sering datang. Dia membawakan bubur, meracik jamu, mengingatkan jam minum setiap mangkuknya. Dulu aku terharu, aku pernah berkata pada ibu, punya adik seperti Laras mungkin adalah sebuah berkah. Ibu hanya diam. Ternyata beliau diam bukan karena setuju, beliau diam karena curiga. Di dalam buku catatan, ibu menulis dengan sangat jelas, pernah suatu kali setelah aku minum jamu, perutku terasa mulas, wajahku pucat. Laras berkata, mungkin karena Mbak sedang mual parah dan badannya lemah, jadi reaksinya aneh. Baskara saat itu duduk di sampingku, memegang tanganku,
berbisik agar aku tetap minum agar janinnya sehat. Dua orang itu, satu di ujung kepala ranjang, satu di ujung kaki ranjang, memainkan perannya dengan begitu sempurna. Aku sendiri saat itu merasa beruntung karena ada yang merawatku. Ibuku tidak. Beliau memperhatikan bau jamu hari itu berbeda dari biasanya. Warnanya juga lebih gelap. Beliau pura-pura bersih-bersih, diam-diam menyimpan sisa jamu di mangkuk, lalu mengirimkannya pada seorang kenalan untuk diperiksa. Beliau tidak berani membuat keributan karena belum ada bukti pasti. Tapi firasat seorang ibu membuatnya tidak bisa menelan ini begitu saja. Aku membaca sampai di situ dan perutku terasa melilit. Setiap gambaran masa lalu muncul kembali di kepalaku, begitu jelas dan kejam. Laras berdiri di dapur, memegang panci jamu, menoleh dan tersenyum padaku. "Mbak minum ya, sedikit pahit tapi bagus untuk janinnya." Baskara duduk di tepi ranjang, tangannya mengusap punggung tanganku dengan lembut. "Kamu yang kuat ya, setelah lewat trimester pertama pasti akan baik-baik saja." Dulu aku percaya. Percaya sampai meskipun pahit tetap kuhabiskan, percaya sampai merasa berterima kasih. Sekarang mengingatnya kembali, isi perutku seperti dipelintir. Benarlah hati manusia, manis di mulut tapi pahit sampai ke tulang. Aku menarik napas panjang. Mataku terpaku pada halaman itu. Hasil pemeriksaan yang ibu catat bukanlah kesimpulan pasti yang cukup untuk dibawa ke pengadilan, tapi ada beberapa kandungan yang sama sekali tidak boleh ada dalam jamu untuk wanita hamil. Cukup salah dosis, salah waktu, orang yang kondisinya lemah sangat mungkin mengalami sesuatu. Ibu menulis beliau tidak punya cukup bukti untuk menuduh siapapun, tapi cukup baginya untuk tahu bahwa di sekitarku ada sesuatu yang tidak lagi bersih. Sampai di sini aku tidak sanggup membaca lagi. Aku menutup buku catatan itu, memeluknya erat di dadaku, menunduk dalam-dalam hingga seluruh ruang bawah tanah terasa berputar. Aku tidak bisa langsung menangis, hanya merasa mual. Rasanya seperti semua yang ada di dalam tubuhku naik ke tenggorokan. Anak yang pernah hilang dariku, makhluk kecil yang bahkan belum sempat kupanggil namanya dengan benar. Selama ini aku mengira aku yang tidak bisa menjaganya. Ternyata mungkin ada orang lain yang tidak ingin dia hidup. Aku menepuk-nepuk dahiku ke lutut, terengah-engah. Orang luar sering bilang nasib wanita itu tergantung pada bisa tidaknya melahirkan anak. Aku pernah disindir oleh Ibu Puspita. Dilihat dengan tatapan kasihan campur cemooh oleh kerabat dari pihak suami. Pernah sekali aku membawa nampan makanan. Beliau menghela napas di depan tamu. Rumah ini sepi, tidak ada suara anak-anak. Aku mendengarnya dan hanya bisa menggigit bibir. Aku tidak pernah menyangka di balik kesepian itu mungkin bukan karena Tuhan tidak memberi, tapi karena ada yang bertindak lebih dulu. Aku membuka buku catatan itu lagi, mencoba membaca beberapa baris terakhir di halaman itu. Ibu menasihatiku untuk tenang, untuk ingat bahwa ini baru dugaan, belum cukup menjadi fakta di depan hukum. Tapi sekali sudah curiga, tidak boleh lagi hidup naif seperti dulu. Beliau menulis satu kalimat pendek lagi yang menusuk hatiku. Di dunia ini, yang paling menakutkan bukanlah orang yang terang-terangan membencimu, tapi orang yang membawakanmu semangkuk jamu sambil memanggilmu Mbak. Aku duduk terpaku. Sejak saat itu, rasa sakit di dalam diriku bukan lagi sekadar sakit. Warnanya mulai berubah, dari lunak menjadi dingin tajam, dari pasrah menjadi waspada. Aku tahu aku belum punya semua kepingan puzzle. Tapi ini saja sudah cukup untuk membuatku mengerti. Jika aku masih selemah dulu, bukan hanya satu anak yang telah hilang, tapi sisa hidupku juga akan ditelan habis oleh mereka, tanpa sisa sedikit pun. Aku duduk terdiam lama sekali setelah selesai membaca halaman tentang mangkuk jamu kehamilan itu. Kedua lututku tertekuk, lenganku memeluk buku catatan itu begitu erat hingga terasa kebas. Ruang bawah tanah begitu sunyi. Begitu sunyi hingga aku bisa mendengar darah berdesir di telingaku. Jika ada seseorang di depanku saat itu, mereka mungkin mengira aku akan pingsan. Tapi anehnya, semakin sakit, kepalaku justru semakin jernih. Ibuku bukanlah wanita yang bertindak sembarangan. Beliau begitu teliti hingga menyimpan jarum, selembar kertas, sebungkus jamu pun ada tempatnya sendiri. Jadi aku tidak percaya beliau menyembunyikan seluruh ruang bawah tanah ini hanya agar aku turun, melihat emas, lalu duduk menangis. Ibu telah menuliskannya untukku sedikit demi sedikit,
Artinya beliau ingin aku terus melangkah. Aku menyeka wajah, menarik napas dalam-dalam beberapa kali, lalu mengambil ponsel dan menyorotkan cahayanya ke sekeliling ruang bawah tanah sekali lagi. Dinding emas masih diam, seolah menantang keserakahan manusia. Beberapa peti kayu berisi batu safir diletakkan di sebelahnya. Tutupnya setengah terbuka, meja rendah di tengah dengan papan nama leluhur, mangkuk dupa, dan buku catatan ibu. Aku memperhatikan setiap sudut, setiap celah, setiap bagian dinding, dalam hati terus mengulang satu kalimat. Ibu, jika ibu masih meninggalkan sesuatu, tunjukkanlah padaku. Cahaya senter mengarah ke belakang papan nama leluhur. Di dinding dekat pinggir meja, tiba-tiba aku berhenti. Ada satu ubin yang warnanya sedikit berbeda dari yang lain. Perbedaannya sangat tipis, tapi bagi orang yang sudah tinggal di rumah ini sejak kecil sepertiku, perbedaan sekecil itu cukup membuatku curiga. Aku meletakkan buku catatan, mendekat, dan meraba dengan ujung jariku. Benar saja, pinggiran ubin itu terasa sedikit longgar, jantungku berdebar kencang. Aku mengambil obeng yang ditinggalkan Pak Sentosa di dekat kaki meja, menyelipkannya ke celah, dan mencongkelnya pelan. Ubin itu terlepas hampir seketika. Di dalamnya ada sebuah lubang kecil, cukup untuk satu tangan orang dewasa. Aku menyorotkan senter ke dalam dan melihat dua benda tergeletak rapi di sana. Sebuah kunci kuningan tua yang sudah pudar warnanya dan sebuah kartu nama yang dilaminating tipis. Aku mengambilnya dengan tangan gemetar. Kartu nama itu sudah tua, pinggirannya sedikit usang tapi tulisannya masih terbaca jelas. Pegadaian Amanah Sejahtera, Bapak Wijoyo, Menteng, Jakarta. Aku melihat kartu nama itu dan punggungku terasa dingin. Ibuku hampir tidak pernah bergaul sembarangan. Orang yang namanya dicatat oleh beliau, alamatnya disimpan, bahkan disembunyikan di balik papan nama leluhur di dalam ruang bawah tanah, pastilah bukan orang biasa. Dan kunci kuningan itu terasa berat di tangan, batangnya tebal, kepalanya berukir motif lama. Tidak seperti kunci rumah, juga tidak seperti kunci lemari biasa. Aku membolak-baliknya beberapa kali tapi tidak bisa menebak untuk apa kunci itu. Tapi aku mengerti satu hal dengan sangat jelas. Emas di ruang bawah tanah ini meskipun luar biasa banyaknya, bukanlah tempat ibu ingin aku berhenti. Ibu sedang menuntunku untuk terus berjalan. Aku duduk di lantai, kartu nama itu tergeletak di lututku, pikiranku kalut. Hanya dalam satu malam, aku berubah dari seorang wanita yang diusir dari rumah, memeluk dua kardus barang bekas pulang kampung, menjadi seseorang yang duduk di tengah ruang bawah tanah berisi emas, membaca buku harian ibu, dan melacak setiap petunjuk seperti orang di dalam labirin. Hidup memang punya tikungan-tikungan tajam yang membuat kita tidak sempat bernapas. Tapi setelah rasa kaget itu berlalu, aku mulai bisa berpikir. Jika ibu meninggalkan nama Bapak Wijoyo, artinya beliau percaya pada orang ini. Jika ada kunci yang menyertainya, artinya masih ada sesuatu yang belum terbuka. Jika ibu menuliskan tentang Baskara, tentang Laras, pastilah beliau sudah memperkirakan bahwa suatu hari nanti aku harus melacak ini sendirian. Dengan kata lain, ibu tidak hanya meninggalkan rahasia, beliau juga meninggalkan jalan keluar. Memikirkan itu, mataku kembali terasa panas. Seumur hidupku, yang paling membuatku menyesal adalah tidak berada di dekat ibu lebih sering di tahun-tahun terakhirnya. Aku terlalu sibuk mengurus rumah tangga suami, perusahaan, menjaga sebuah pernikahan yang membusuk, tanpa tahu bahwa ibu diam-diam begadang entah berapa malam untuk melindungiku. Baru sekarang saat duduk di sini aku mengerti, ada orang yang menyayangimu bukan dengan kata-kata manis. Mereka menyayangimu dengan cara menanggung sendiri bagian yang terberat. Aku menggenggam kunci itu erat-erat di telapak tanganku. Logam tua yang dingin itu justru membuatku sadar sepenuhnya. Tidak, aku tidak bisa duduk di sini sampai pagi hanya untuk menangis lagi. Hal pertama yang harus kulakukan adalah menyembunyikan semuanya kembali seperti semula. Ruang bawah tanah ini sama sekali tidak boleh ketahuan. Jika apa yang ibu tulis itu benar, jika Baskara dan Laras sudah merencanakan ini sejak lama, maka semakin sedikit orang yang tahu aku telah menemukan sesuatu, semakin baik. Tahu orang, tahu wajah, sulit tahu hati. Kalimat itu sekarang kurasakan setiap katanya. Mulai sekarang, aku tidak boleh lagi percaya pada siapapun dengan cara yang lama.
Aku memasukkan buku catatan ke dalam tas, menyimpan kunci kuningan dan kartu nama di kantong terdalam. Setelah itu, aku memeriksa sekeliling ruang bawah tanah sekali lagi. Mengingat posisi meja, peti-peti kayu, dinding emas, dan lubang di dinding yang baru saja kubuka, selesai, barulah aku menaiki tangga. Udara di atas rumah meskipun lembab dan dingin, masih lebih mudah untuk bernapas daripada di bawah sana. Aku bersandar di pintu sejenak untuk menenangkan diri, baru kemudian mulai bekerja. Papan kayu diletakkan kembali dengan rapi. Beberapa ubin yang dicongkel Pak Sentosa tadi kucoba pasang kembali sesuai posisi semula. Di pinggiran ubin ada sedikit semen yang rontok. Aku mengambil debu dari lantai dan menaburkannya agar tidak terlalu kentara. Sambil bekerja tanganku masih gemetar, tapi kepalaku anehnya begitu jernih. Mungkin ketika orang sudah tidak punya jalan mundur, secara alami akan tahu bagaimana caranya waspada. Setelah mengunci pintu, aku tidak tidur di dalam rumah. Rumah ibu adalah tempat yang paling kurindukan. Tapi malam itu aku tahu aku belum cukup tenang untuk berbaring di antara begitu banyak rahasia. Aku menarik kedua kardusku, menyewa sebuah kamar penginapan kecil di dekat terminal. Kamarnya sempit, dindingnya dicat kapur hijau pudar. Kipas angin di langit-langit berputar berderit, tapi setidaknya masih ada suara orang di lorong luar agar aku tidak terlalu mendengar detak jantungku sendiri. Aku berbaring tapi tidak bisa memejamkan mata. Ingat wajah Baskara di pengadilan. Lalu ingat Laras yang membawakan mangkuk jamu. Ingat kata-kata ibu mertua di belakangku. Lalu berpikir tentang buku catatan di bawah tanah. Setiap detail dalam hidupku seolah dipegang seseorang dan dibalikan agar aku bisa melihat sisi lainnya. Sakit, malu, marah, takut, semuanya ada. Tapi di bawah semua itu, ada satu perasaan yang tumbuh semakin besar. Aku tidak mau lagi hanya bisa pasrah. Menjelang pagi, aku duduk, mengeluarkan kartu nama itu dari tas dan melihatnya untuk terakhir kali. Cahaya lampu tidur kuning pucat menerpa tulisan yang sudah lama itu. Aku mengusap nama Bapak Wijoyo dengan lembut lalu memasukkannya kembali ke dalam tas. Besok aku akan ke Jakarta. Bukan untuk lari, tapi untuk mengikuti jalan yang telah ibu siapkan secara diam-diam untukku sejak lama. Pagi berikutnya, aku meninggalkan penginapan saat Mojokerto masih berkabut sisa hujan semalam. Aku hanya membawa tas jinjing, buku catatan ibu, kunci kuningan, dan kartu nama tua itu. 2 kardus barangku kutitipkan sementara di resepsionis. Sekarang, beberapa setel pakaian dan barang-barang sepele itu tidak lagi penting. Yang perlu kujaga adalah pikiran agar tetap jernih dan kaki agar tetap kokoh. Bus ke Jakarta penuh sesak. Orang-orang berdesakan, berbicara dan tertawa, tertidur, makan roti, bermain ponsel. Semua orang punya tujuannya masing-masing. Hanya aku yang duduk di dekat jendela, hatiku seberat batu. Semakin dekat ke kota, jantungku semakin berdebar kencang. Aku tidak tahu siapa Bapak Wijoyo itu, tidak tahu apakah beliau masih di sana, apalagi tahu apa yang ibu titipkan. Tapi sampai di titik ini, aku tidak bisa mundur. Pegadaian Amanah Sejahtera terletak di sebuah jalan tua di Menteng. Papan namanya sudah pudar, cat tulisannya sudah mengelupas hampir setengah. Jika tidak diperhatikan dengan saksama, orang akan mudah melewatinya. Pintunya sempit, di dalam lebih gelap daripada di luar. Bau kayu tua dan besi berkarat menyatu. Sebuah kipas angin di atas meja kayu berputar berderit, meniup beberapa lembar kertas yang ujungnya melengkung. Di belakang meja ada seorang pria berambut putih sekitar 60-an. Punggungnya tegak, matanya dalam dan tenang. Beliau sedang menunduk memeriksa buku. Mendengar langkah kakiku, beliau mengangkat kepala. Hanya dengan tatapan pertama, hatiku terasa sesak. Bukan karena takut, tapi karena tatapan itu tidak menunjukkan keterkejutan, seolah beliau sudah menunggu hari ini. Aku berdiri di depan meja, meletakkan kartu nama. Permisi, saya mencari Bapak Wijoyo. Bapak itu melihat kartu nama lalu menatap wajahku dengan sangat saksama. Tatapan itu bukan menyelidik, melainkan seperti sedang mencari wajah yang dikenal di antara lapisan waktu yang menumpuk. Beberapa detik kemudian, beliau bertanya pelan, "Kamu Kirana, putri dari Ibu Atikah?" Mendengar beliau memanggil ibuku dengan nama akrab itu, tenggorokanku tercekat. Aku mengangguk.
Beliau terdiam sejenak lalu menghela napas sangat perlahan. Akhirnya tiba juga hari di mana kamu datang ke sini. Hanya dengan satu kalimat itu, mataku sudah panas. Aku mencengkeram tali tasku, mencoba menjaga suara agar tidak bergetar. Apakah ibu saya menitipkan sesuatu pada Bapak? Bapak Wijoyo tidak langsung menjawab. Beliau berjalan keluar, menutup pintu kaca sedikit, membalik papan buka menjadi istirahat siang, lalu menuangkan segelas air putih untukku. Gerakannya lambat dan mantap, seperti orang yang terbiasa tenang menghadapi masalah besar. Duduklah dulu, nak. Cerita ini tidak akan kuat didengarkan sambil berdiri. Aku duduk di kursi kayu di depan meja, kedua tanganku di atas lutut tapi masih gemetar. Bapak Wijoyo menarik laci di bawah meja, mengeluarkan sebuah amplop kuning yang sudah tua. Di luarnya hanya tertulis dua kata dengan tulisan tangan ibu yang kukenal. Untuk Kirana. Begitu melihatnya, aku hampir menangis. Bapak itu mendorong amplop ke arahku. Ibumu menitipkannya sudah lama sekali. Beliau berpesan agar hanya diberikan jika kamu sendiri yang datang mencarinya. Tidak boleh diwakilkan. Aku membuka amplop. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas yang dilaminating rapi. Lembar pertama adalah salinan hasil pemeriksaan kandungan jamu. Begitu aku membaca sekilas beberapa istilah medis, jantungku berdebar kencang. Apa yang ibu tulis di buku catatan bukanlah firasat semata. Beliau benar-benar diam-diam menyimpan bukti. Di bawahnya ada secari kertas kecil bertuliskan nama dan alamat seseorang. Bapak Hartono. Aku mengangkat kepala, suaraku merendah. Bapak ini siapa ya? Bapak Wijoyo bersandar di kursi, matanya menatap ke arah pintu seolah mengenang masa lalu. Dia orang yang pernah berutang budi pada ibumu, kemudian diminta untuk mengawasi beberapa hal di sekitar rumahmu, terutama soal si Baskara. Mendengar nama Baskara dari mulut orang lain, dadaku terasa seperti ditekan. Bapak Wijoyo menatapku lurus, perlahan melanjutkan. Saat kamu masih SMP, sudah ada orang yang berkeliaran di sekitar rumah di Mojokerto. Banyak yang mengira hanya maling biasa, tapi ibumu tidak berpikir begitu. Beliau bilang orang itu bukan mengincar rumah tua, tapi mengincar apa yang ada di bawah rumah itu. Aku merinding teringat ruang bawah tanah, dinding emas, meja kecil, dan buku catatan bersampul tebal. Ternyata ibu sudah hidup dalam kewaspadaan seperti itu sejak lama, sementara aku buta seperti ikan yang berenang di dalam jaring tanpa sadar. Bapak Wijoyo ragu sejenak lalu bertanya pelan, "Kamu sudah turun ke bawah?" Aku menatapnya. Saat itu aku mengerti ibu memang benar-benar mempercayainya. Aku mengangguk pelan. Beliau tidak menunjukkan rasa penasaran, juga tidak bertanya berapa banyak emas dan perak. Beliau hanya memejamkan mata sejenak, seperti orang yang baru saja mengkonfirmasi dugaannya. Kalau begitu, kamu harus bergerak lebih cepat. Orang lain mungkin sudah mencium jejaknya juga. Aku menggenggam erat pinggiran amplop. Apakah ibu saya mengatakan hal lain pada Bapak? Bapak Wijoyo menggeleng. Beliau hanya berpesan satu kalimat. Jangan biarkan anakku terlalu cepat percaya pada orang. Tapi jangan juga biarkan dia berpikir di dunia ini dia hanya sendirian. Mendengar itu, aku menunduk, air mataku menetes. Tepat di sudut amplop dengan tulisan tangan ibu. Selama beberapa hari ini aku mengira aku adalah wanita yang diusir suami, ditikam dari belakang oleh adik angkat, diinjak-injak oleh mertua sampai tidak punya tempat berpijak. Sekarang, duduk di dalam pegadaian tua ini, aku baru tahu ibu telah diam-diam melemparkan beberapa pelampung untukku sejak lama. Hanya saja baru saat aku hampir tenggelam, aku bisa melihatnya. Bapak Wijoyo meletakkan tangannya di atas meja, suaranya mantap. Dengarkan saya, mulai sekarang bicaralah seperlunya, pikirkan baik-baik sebelum percaya, dan temui Bapak Hartono sesegera mungkin. Aku mengangguk, tenggorokanku tercekat tapi di dalam hatiku muncul perasaan lain, bukan lagi keputusasaan pekat seperti beberapa hari sebelumnya, melainkan seperti bara kecil yang baru saja dinyalakan di antara tumpukan abu. Aku menyimpan amplop itu di dalam tas, berdiri dan pamit pada Bapak Wijoyo. Sebelum aku berbalik, beliau memanggil pelan, "Kirana." Aku berhenti, beliau menatapku, matanya tegas sekaligus lembut. Ibumu hidup menderita bukan karena lemah. Kamu juga begitu. Jangan biarkan mereka mengira kamu hanya bisa menunduk. Aku melangkah keluar.
Di Kamun. Jalanan Jakarta di tengah hari masih riuh. Kendaraan lalu lalang seperti air mengalir. Tapi anehnya, sejak meninggalkan Pegadaian Amanah Sejahtera, kakiku tidak lagi terasa lemas seperti sebelumnya. Para pemirsa sekalian, mendengar sampai di sini pasti paham bahwa ada kejatuhan yang membuat orang hancur. Tapi ada juga tangan-tangan yang diam-diam ditinggalkan untuk membuat kita cukup kuat untuk bangkit. Jika dalam situasi saya, Anda akan memilih dia menelan sakit atau melacak sampai tuntas untuk menuntut kebenaran, silakan tinggalkan komentar di bawah. Karena sejak saat itu, saya tahu saya tidak bisa kembali menjadi wanita yang sabar seperti dulu lagi. Alamat Bapak Hartono berada di sebuah gang kecil di Kebayoran Baru. Aku naik ojek online dari Menteng. Hatiku berdebar-debar seperti orang yang akan membuka kotak yang isinya bisa jadi obat penyelamat, tapi bisa juga pisau terakhir yang menusuk langsung ke jantung. Bapak Hartono menemuiku di sebuah warung kopi tua di samping pasar. Warungnya beratap seng rendah. Di depannya tergantung beberapa pot anggrek yang sudah layu. Beliau sudah duduk di meja paling dalam, posturnya kurus, kulitnya legam terbakar matahari, matanya tajam tapi tertutup. Begitu melihatku masuk, beliau berdiri dan menarik kursi, suaranya cukup pelan untuk didengar. "Anda Mbak Kirana?" Aku mengangguk. Beliau menatapku sekilas, tatapannya melembut, mirip sekali dengan ibumu waktu muda. Mendengar nama ibu disebut, hidungku terasa panas, tapi aku tidak membiarkan diriku lemah lagi. Aku duduk tegak, membuka tas dan meletakkan secarik kertas dengan nama beliau di atas meja. "Ibu saya meninggalkan nama Bapak. Apapun yang Bapak ketahui, tolong ceritakan langsung pada saya." Bapak Hartono terdiam sejenak, lalu mengangguk. Beliau tidak berbelit-belit. Mungkin orang yang sudah melewati banyak hal akan mengerti. Bagi orang yang sudah terpojok sepertiku, basa-basi hanya akan menambah racun. Beliau bercerita dulu pernah dibantu oleh ibuku saat sedang kesulitan. Setelah keadaannya membaik, beliau sesekali datang berkunjung. Sekitar belasan tahun yang lalu, tepat saat aku mulai mengenal Baskara, ibuku secara diam-diam memintanya mengawasi beberapa hal. Awalnya hanya karena beliau merasa pria itu terlalu banyak memperhatikan hal-hal detail. Lama-kelamaan, permintaan tolong awasi itu menjadi pekerjaan yang berlangsung bertahun-tahun. Aku memegang gelas es teh, tapi tanganku lebih dingin dari gelasnya. "Apa yang Bapak lihat?" Bapak Hartono menatapku lurus. "Saya lihat Baskara tidak datang padamu seperti orang yang jatuh cinta lalu menikah." Kalimat itu seperti palu yang dipukulkan ke meja. Beliau bilang Baskara mendekatiku dengan sangat lihai, tidak terburu-buru, tidak pamer. Dia memilih tipe pria yang mudah membuat wanita sepertiku saat itu luluh hati, tenang, mengalah, setiap ucapannya pas. Tapi di balik topeng itu, dia diam-diam menyelidiki asal-usul keluarga dari pihak ibuku dengan sangat detail. Rumah di Mojokerto, bahkan hubungan-hubungan lama ibuku. Aku tertawa getir. Suara tawaku sendiri terdengar kering seperti daun. Dulu saya kira dia orang baik. Bapak Hartono menghela napas. Orang yang punya niat dalam jarang menunjukkannya di awal, nak. Beliau memberitahuku lagi, beberapa tahun setelah menikah, saat aku perlahan-lahan mundur untuk mengurus rumah, Baskara mulai memisahkanku dari bagian-bagian penting dalam urusan keuangan. "Awalnya, kamu istirahat saja dulu biar sehat, lalu urusan pembukuan biar Mas yang urus. Kemudian, perusahaan bahan bangunan punya orang baru, mitra baru, dokumen-dokumen baru yang tidak lagi bisa kupegang langsung. Semuanya berjalan mulus seperti air mengalir. Sampai saat aku tersadar dan melihat ke belakang, semua jerih payah yang pernah kucurahkan sudah berada di balik beberapa lapis nama orang lain. Dadaku sesak. Benar sekali. Dulu aku masih bersama Baskara menghitung uang barang, mencatat utang piutang, duduk sampai larut malam untuk menutup buku. Setelah keguguran, pikiranku kacau, badanku juga lemah, Baskara justru semakin menunjukkan perhatiannya pada istri. "Kamu istirahat saja biar Mas yang urus. Nanti kalau sudah sehat baru dipikirkan lagi." Terdengar manis, tapi manis yang berlebihan menjadi pahit. Baru saat di pengadilan aku tahu rumah di Gubeng, modal usaha, bahkan dana yang berputar di perusahaan sudah ditarik bersih dari tanganku. Ternyata dia menang bukan karena lebih pintar dariku di saat-saat terakhir,
tapi karena dia sudah menggali lubang itu sejak beberapa tahun sebelumnya. Bapak Hartono mengeluarkan setumpuk kertas fotokopian tipis dari sakunya, mendorongnya ke arahku. Saya tidak punya semuanya, tapi ini cukup untuk membuatmu mengerti arah tujuannya. Aku menunduk, melihat beberapa informasi pengalihan nama yang terjadi pada waktu-waktu yang anehnya bertepatan dengan setiap peristiwa di rumahku. Ada surat yang muncul setelah aku dirawat di rumah sakit karena kehamilan. Ada surat setelah aku berhenti total dari pekerjaan akuntansi. Ada surat yang dibuat mendekati waktu perceraian. Setiap jarum seolah menusuk langsung ke dalam ingatanku. Aku mengangkat kepala, bibirku kering. Jadi apa tujuan Baskara? Hanya uang? Bapak Hartono menggeleng. Kalau hanya uang di depan mata, dia tidak akan sesabar itu. Beliau merendahkan suaranya. Matanya menatapku lurus seolah takut aku melewatkan satu kata pun. Saya curiga dia butuh sesuatu untuk melegalkan sisanya. Bisa jadi set dokumen asli, bisa juga sebuah buku besar. Tanpa itu, dia tidak bisa menelan semuanya. Jantungku berdebar kencang. Buku catatan bersampul tebal milik ibu di dalam tas seolah bertambah berat. Aku belum sempat bertanya lagi. Ponsel Bapak Hartono bergetar. Beliau melihat layar, raut wajahnya langsung berubah. Beliau menjawab telepon selama beberapa detik, tidak banyak bicara, lalu menutupnya. Ada masalah. Pergelangan tanganku terasa dingin. Ada apa-apa. Beliau berdiri, suaranya tergesa-gesa tapi tetap pelan. Orang saya memberitahu, mobil SUV milik Baskara sedang parkir di depan rumah ibumu di Mojokerto. Aku langsung berdiri. Kursi bergeser di lantai ubin dengan suara keras. Di kepalaku hanya ada satu pikiran. Dia sudah mencium jejaknya. Mungkin belum tahu semuanya, tapi pasti dia sudah mencium bau rahasia. Dan sekali Baskara berinisiatif mendatangi rumah itu, artinya jebakan di sekitar hidupku belum berhenti pada surat cerai. Aku mencengkeram tali tasku, menatap lurus ke arah Bapak Hartono. Saya harus segera kembali. Beliau mengangguk, tidak menghalangi, hanya mengucapkan satu kalimat pendek yang berat seperti batu. Mulai sekarang, jangan lagi melihatnya sebagai mantan suami. Lihatlah dia sebagai orang yang sedang memburu apa yang baru saja kamu temukan. Aku pergi bersama Bapak Hartono kembali ke Mojokerto sore itu juga. Sepanjang perjalanan, aku hampir tidak berbicara. Mobil melaju melewati jalan raya yang basah karena hujan. Di kedua sisi terhampar sawah dan kebun yang tak berujung. Tapi di kepalaku, tak ada satupun bayangan rumput. Aku hanya memikirkan ruang bawah tanah di bawah teras, buku catatan ibu di dalam tasku, dan mobil SUV Baskara yang terparkir di depan rumah seperti anjing pemburu yang telah mencium bau darah. Bapak Hartono duduk di sampingku, sesekali hanya mengingatkan dengan kalimat pendek, "Sampai di sana, kamu harus tetap tenang." Aku mengangguk. Tapi aku sendiri tahu yang kujaga saat ini bukan hanya ketenangan, tapi usaha menahan diri agar tidak hancur di tengah jalan. Saat mobil berhenti di depan gang kecil, hari sudah mulai gelap. Gerbang rumah ibu tertutup setengah, lampu di ruang tamu menyala terang, memancarkan cahaya kuning pucat ke halaman. Baru melihat dari luar saja, punggungku sudah terasa dingin. Rumah ini pernah menjadi tempat yang kupikir hanya berisi kenangan antara aku dan ibu. Sekarang, diinjak oleh kaki-kaki mereka, rasanya menjadi sesak dan kotor. Bapak Hartono memintaku masuk lebih dulu sementara beliau menunggu dan mengamati dari ujung gang. Aku menarik tali tasku erat-erat lalu melangkah melewati gerbang. Begitu masuk ke ruang tamu, aku melihat Baskara berdiri di samping set meja kursi kayu tua. Laras duduk di tepi kursi, kedua tangannya mengelus-elus perut buncitnya, raut wajahnya lembut sampai membuatku muak. Keduanya menoleh ke arahku. Tidak ada yang terkejut, juga tidak ada yang bertanya mengapa aku pulang tiba-tiba. Justru sikap tenang mereka itulah yang menakutkan. Seolah mereka sudah menyiapkan topeng sebelum aku masuk. Baskara membuka percakapan lebih dulu. Suaranya pelan dan berat, persis seperti mantan suami yang masih punya sisa perasaan. Aku dengar kamu pulang sendirian, jadi aku datang untuk melihat. Rumah ini sudah lama kosong. Aku khawatir kamu tidak terbiasa. Aku meletakkan tas di kursi, mencoba menjaga ekspresi wajahku tetap datar. Aku pulang ke rumah ibuku, apa yang membuatku tidak terbiasa?
Laras langsung menyela, suaranya semanis gula. Mbak, aku benar-benar khawatir. Akhir-akhir ini Mbak mengalami banyak masalah, sekarang tinggal sendirian di rumah sebesar ini, kalau sakit atau ada apa-apa bagaimana, atau Mbak ke tempatku saja beberapa hari. Dia berbicara sampai di situ, aku mengangkat mata dan menatapnya lurus. Tatapanku mungkin terlalu dingin hingga kalimat berikutnya tertahan di bibirnya. Sejak mendengar dari mulutnya sendiri bahwa janin di perutnya adalah anak laki-laki dari Baskara, aku sudah tidak sanggup lagi memanggilnya adik. Orang asing di pasar menggigit kita paling hanya sakit. Tapi orang yang pernah kita gendong lalu berbalik menggigit, rasanya sampai ke sumsum. Baskara berjalan perlahan mengelilingi ruangan, matanya dengan cepat melirik ke arah teras di luar pintu lalu kembali ke arahku. Rumah ini sudah banyak yang rusak. Beberapa ubin tua kulihat sudah ada yang mau lepas. Biar aku panggil tukang untuk memperbaikinya, kalau ambles nanti bahaya. Jantungku berdebar kencang, ternyata dia sudah memperhatikan lantai teras. Aku mengikuti arah pandangannya sekilas. Cukup untuk mengerti bahwa dia belum tahu pasti. Jika sudah tahu, dia tidak akan berdiri di sini memancing dengan setiap kata seperti orang memancing ikan. Dia sedang menyelidiki. Dan tugasku saat ini adalah memastikan kailnya tidak mendapatkan apa-apa. Aku tersenyum sinis. Rumah ibuku memang sudah tua, tapi aku bisa mengurusnya sendiri, tidak perlu merepotkanmu. Laras sedikit memiringkan kepala, suaranya ringan tapi terdengar sangat menusuk. Tapi kulihat sudut teras di luar sana seperti baru saja dicongkel lalu dipasang lagi ya. Apa Mbak menemukan sesuatu yang aneh? Aku menoleh padanya, jadi bukan hanya Baskara. Dia juga mengincar tempat itu. Aku perlahan menarik kursi dan duduk, tanganku diletakkan di sandaran kursi agar tidak terlihat gemetar. Matamu jeli sekali ya? Rumah kosong bertahun-tahun, ubin retak di mana-mana itu biasa. Atau sekarang kamu sudah ganti profesi jadi ahli memeriksa lantai rumah? Wajah Laras terdiam sejenak. Dia tidak menyangka aku akan menjawab seperti itu. Selama bertahun-tahun aku terbiasa mengalah dan menghindar. Jadi mungkin mereka pikir cukup dengan merendahkan suara sedikit saja aku akan luluh. Tapi air sudah meluap, selembut apapun aku. Tidak bisa bodoh selamanya. Baskara melihat suasana tegang, lalu mengganti nada bicaranya menjadi lebih lunak. Aku hanya khawatir, bagaimanapun kamu baru saja bercerai, mentalmu belum stabil, sendirian di sini takutnya berpikir yang tidak-tidak. Aku tertawa. Suara tawaku sendiri terdengar aneh. Kamu tidak perlu khawatir. Sejak keluar dari pengadilan sampai sekarang, satu-satunya orang yang membuatku berpikir yang tidak-tidak adalah kamu. Baskara terdiam, rahangnya mengeras. Untuk pertama kalinya sejak aku masuk, topeng ketenangan di wajahnya retak sedikit. Hanya sedikit, tapi cukup untuk membuatku melihat dengan jelas. Dia tidak sabar. Saat itu, Laras berdiri dan berjalan perlahan mendekati teras. Tangannya menopang perut, matanya melirik setiap ubin seperti orang mencari jejak. Dia pura-pura tidak sengaja, tapi sikap pura-pura yang kaku itu justru membuatku ngeri. Aku berdiri dengan cepat, suaraku mengeras. Berhenti di situ, rumah ini bukan tempatmu untuk mengintai. Dia berbalik, bibirnya mengerucut seolah mau menangis. Mbak bicara apa, kok kasar sekali? Aku kan hanya peduli. Mulai sekarang jangan gunakan kata peduli sembarangan di depanku. Suasana di ruangan membeku, lampu kuning menerpa wajah setiap orang. Semua orang diam dengan caranya sendiri. Aku tahu aku tidak bisa mengusir mereka dengan kekerasan, tapi aku juga tahu, selama aku bisa mempertahankan ketenangan ini, mereka akan waspada. Dalam perburuan, yang paling ditakuti adalah saat mangsa tiba-tiba tidak lagi berlari ke arah yang sama. Beberapa saat kemudian, Baskara mengambil kunci mobil, suaranya sudah terdengar dingin. Baik, kalau kamu mau tinggal di sini, tinggallah. Tapi kalau ada apa-apa, jangan salahkan aku tidak mengingatkan. Aku menatap lurus ke arahnya. Aku hanya menyalahkan satu hal, yaitu dulu aku tidak bisa melihat orang dengan benar. Baskara menarik Laras pergi. Dia masih sempat menoleh ke arah lantai teras sekali lagi, sebelum melangkah keluar gerbang. Suara mesin mobil terdengar dari ujung gang lalu menjauh. Aku berdiri diam di tengah ruang tamu ibu. Keringat dingin membasahi punggung bajuku. Saat itulah aku benar-benar mengerti.
Mereka belum tahu apa yang telah kutemukan, tapi mereka tahu pasti di bawah rumah ini ada sesuatu yang mereka butuhkan. Dan sejak saat itu, pertarungan antara aku dan mereka bukan lagi soal mantan suami istri atau hubungan kakak adik, melainkan pertarungan siapa yang bisa menyembunyikan kartunya lebih baik, siapa yang lengah lebih dulu, dialah yang akan kehilangan segalanya. Begitu suara mobil Baskara menghilang dari ujung gang, Bapak Hartono segera masuk dari luar. Melihat wajahku, Bapak Hartono langsung tahu. Apa dia curiga? Aku menggeleng, tapi tanganku masih dingin. Dia belum yakin, tapi dia tahu di bawah rumah ini ada sesuatu. Bapak Hartono mengangguk, raut wajahnya menjadi berat. Kalau begitu kita harus selangkah lebih maju darinya. Aku mengunci gerbang, mengganjal pintu, lalu masuk kembali ke dalam rumah. Ruang tamu ibu di bawah cahaya lampu kuning tiba-tiba terasa berbeda. Bukan lagi tempat perlindungan bagi seorang wanita yang baru saja diusir dari kehidupan suaminya, melainkan tempat penyimpanan kepingan terakhir dari sebuah rahasia yang terlalu besar. Aku meletakkan tas di atas meja, membuka buku catatan ibu, membaca kembali beberapa bagian yang sudah kubaca. Ada satu kalimat yang beliau tulis sekilas, yang tadi karena terlalu kaget aku belum sempat merenungkannya. Ibu punya kebiasaan. Barang asli selalu diletakkan di bawah sesuatu yang semua orang anggap paling tua dan biasa. Aku melihat sekeliling ruangan, altar, lemari piring, set sofa kayu, dipan tua, dan lemari pakaian dari kayu jati di kamar tidur ibu. Aku menatap Bapak Hartono. Lemari itu. Bapak Hartono tidak bertanya lagi. Hanya membawa senter dan mengikutiku ke kamar tidur. Kamar itu masih sama seperti saat ibu meninggal. Tirai jendela bermotif bunga kecil sudah pudar, meja rias berdebu tipis, di dinding masih tergantung kalender tua yang berhenti di bulan entah kapan beberapa tahun yang lalu. Aku melangkah ke depan lemari kayu, hatiku tiba-tiba terasa sesak. Waktu kecil aku pernah bersembunyi di dalamnya saat bermain petak umpet, setelah besar ibu menyimpan kebaya, selimut, dan surat-surat kecil di sana. Sebuah barang yang terlalu akrab sehingga orang mudah melewatkannya. Bapak Hartono membuka pintu lemari. Di dalamnya hanya ada beberapa setel pakaian lama, selimut yang dilipat rapi, tidak ada yang aneh. Aku berlutut, mengetuk-ngetuk dasar lemari dengan tanganku. Tok, tok, tok. Sampai di sudut kanan, suaranya terdengar sedikit lebih ringan, jantungku berdebar kencang. Aku menyingkirkan tumpukan selimut, membungkuk dan melihat lebih dekat. Di bagian bawah ada sambungan kayu yang sangat rapi. Jika tidak diperhatikan akan dikira hanya serat kayu alami. Aku mencoba menyelipkan kuku ke celahnya. Tidak bisa. Bapak Hartono memberiku pisau kecil. Aku mencoba mencongkelnya. Potongan kayu itu terlepas, menampakkan sebuah rongga sempit di bawahnya. Di dalamnya ada sebuah kotak kayu kecil berwarna gelap. Aku mengangkat kotak itu, rasanya lebih berat dari yang kukira. Tutupnya tidak terkunci, begitu dibuka, bau kertas tua dan kapur barus menyeruak, membuat hatiku kembali sesak. Di dalamnya ada 3 benda, sebuah buku besar bersampul kulit hitam, setumpuk dokumen asli yang dibungkus rapi, dan sebuah foto tua yang sudah menguning. Aku mengambil foto itu lebih dulu, hanya dengan sekali lihat, tangan dan kakiku lemas. Pria yang berdiri di samping ibu dalam foto itu adalah ayahku, Gunawan. Sejak kecil, aku hanya diceritakan bahwa ayah meninggal dalam sebuah kecelakaan saat aku masih terlalu kecil untuk mengingat wajahnya. Foto ayah di rumah sangat jarang. Semuanya foto potret lama. Sedangkan yang ini adalah foto di luar ruangan. Ayah berdiri di samping ibu, wajahnya sangat jelas, muda dan berwibawa. Tapi yang membuatku merinding bukanlah karena melihat ayah lebih jelas dari sebelumnya, melainkan orang yang berdiri sedikit di belakang mereka. Seorang pria yang sedikit lebih muda dari ayah, wajahnya sangat kukenal, hidungnya mancung, matanya dalam, sudut bibirnya sedikit turun. Aku melihatnya sedetik lagi, lalu kepalaku terasa kebas. Paman Pramono, suaraku keluar serak. Bapak Hartono yang sedang melihat tumpukan dokumen, mendengar itu langsung menoleh. Beliau melihat foto itu, wajahnya langsung menggelap. Keheningan Bapak Hartono berlangsung begitu lama hingga aku mengerti. Beliau tahu lebih banyak dari yang pernah beliau katakan. Aku mengangkat kepala, mataku tidak lepas darinya. Bapak tahu, kan?
Bapak Hartono menghela napas, menarik kursi dan duduk dengan sangat perlahan. Saya tahu, tapi selama ini tidak berani menceritakan semuanya. Aku meremas foto itu hingga ujungnya kusut. Ceritakan semuanya pada saya. Bapak Hartono menatapku lurus, suaranya merendah. Ayahmu tidak meninggal begitu saja karena kecelakaan seperti yang diceritakan orang. Beliau adalah orang yang paling tahu banyak soal aset di luar. Kemudian terjadi insiden dan beliau meninggal. Ibumu sejak saat itu hidup seperti orang yang menarik diri ke dalam kegelapan, menjaga harta sekaligus menjagamu. Mendengarnya kepalaku berdengung, semua hal yang selama ini seperti benang kusut mulai menemukan ujungnya. Aku membuka buku bersampul hitam itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya bukan buku harian seperti yang ibu tinggalkan di ruang bawah tanah, melainkan halaman-halaman catatan yang sangat rinci. Nama properti, pembagian saham, simpanan, surat kuasa, tanggal dan catatan hukum. Semakin kubaca, semakin terasa napasku pendek. Ini bukan lagi soal beberapa batang emas atau sebuah rumah tua. Ini adalah peta aset sesungguhnya dari seluruh keluarga besar. Aku beralih ke tumpukan surat yang dibungkus rapi di bawahnya. Ada salinan akta waris, ada surat bukti asal-usul, ada dokumen-dokumen lama yang hanya dengan melihat nama orangnya saja aku tahu. Tanpa tanda tangan atau keberadaan sah darimu, akan ada bagian-bagian yang tidak bisa ditelan siapapun. Bapak Hartono berkata pelan, kamu adalah mata rantai penting. Mungkin bahkan satu-satunya ahli waris sah yang tersisa di banyak bagian. Aku duduk termangu. Akhirnya aku mengerti mengapa mereka tidak hanya ingin bercerai denganku. Mereka butuh aku menjadi lemah, buta, kehilangan hak, kehilangan suara, bahkan kehilangan kapasitas untuk berdiri tegak di depan hukum. Hanya dengan begitu semuanya akan mengalir lancar ke tangan mereka. Aku melihat foto ayah, ibu, dan paman Pramono, dan merasakan hawa dingin dari telapak tangan hingga ke tengkuk. Selama belasan tahun menjadi istri Baskara, aku mengira kesalahanku hanya karena terlalu percaya pada orang. Tak disangka, harga dari kepercayaan itu sudah dimulai bahkan sebelum aku melangkah ke dalam pernikahan itu. Aku duduk di kamar tidur ibu, buku besar hitam tergeletak di depanku, foto tua masih di tanganku, jantungku berdebar kencang. Pikiranku belum selesai mencerna bahwa ayahku mungkin tidak meninggal karena kecelakaan biasa. Belum selesai menyadari bahwa aku adalah mata rantai warisan yang penting. Tiba-tiba ponsel di meja bergetar. Nomor tak dikenal. Aku menatap Bapak Hartono, beliau mengangguk pelan, memberi isyarat agar aku menjawabnya. Aku menekan tombol jawab. Di seberang sana terdengar suara pria yang tegas namun formal. Dengan Ibu Kirana, saya menelepon dari bagian pertanahan dan verifikasi data daerah. Kami menerima laporan terkait dugaan Anda menyimpan sejumlah aset yang tidak jelas asal-usulnya di rumah nomor. Aku mendengarkan setiap kata dan punggungku terasa dingin. Orang itu melanjutkan dengan nada yang sangat formal dan sulit dibantah. Selain itu, pihak pelapor juga menyatakan bahwa saat ini kondisi mental Anda tidak stabil setelah perceraian. Baru-baru ini ada perilaku-perilaku aneh di rumah lama tersebut. Mohon Anda mengatur waktu untuk datang ke kantor guna memberikan keterangan. Aku menggenggam ponsel begitu erat hingga tanganku sakit. Jadi, mereka bergerak lebih cepat dari yang kuduga. Mereka tidak mengirim orang untuk menggeledah rumah, tidak berdebat dengan ribut, juga tidak sebodoh itu menyerbu dan merebut buku di tanganku. Mereka memilih cara yang jauh lebih licik, menjadikanku seorang wanita yang baru bercerai, pikirannya kacau, memeluk erat harta yang tidak jelas lalu berbuat onar di rumah ibunya. Begitu citra itu terbentuk, mulai sekarang meskipun aku mengatakan 10 kebenaran, orang akan lebih dulu meragukanku sebagai orang yang berhalusinasi. Aku menarik napas dalam-dalam, memaksakan suaraku agar terdengar datar. Baik, saya mengerti. Kapanpun diperlukan, silakan kirim surat panggilan atau buat janji waktu yang jelas, saya akan bekerja sama. Penelepon di seberang sana menjawab beberapa kalimat lagi lalu menutup telepon. Ruangan menjadi sunyi senyap. Aku meletakkan ponsel, tapi ujung jariku masih gemetar. Bapak Hartono menatapku, suaranya berat, lihat kan. Mereka tidak perlu menyentuhmu langsung. Cukup hancurkan kredibilitasmu lebih dulu. Aku tersenyum getir, bibirku terasa kaku. Mereka ingin aku panik,
Ingin aku bereaksi sembarangan, agar cocok dengan citra yang mereka bangun. Bapak Hartono mengangguk. Benar. Mulai sekarang semakin takut semakin harus sedikit bicara. Apa yang belum waktunya jangan diungkap. Aku melihat buku besar hitam itu. Hatiku bimbang. Selama lebih dari setahun, berkas perawatan psikologis setelah keguguran adalah luka yang bahkan kusembunyikan rapat-rapat. Tapi di sidang cerai, Baskara menggunakannya sebagai pisau. Sekarang, mereka terus menggunakan rasa sakit yang sama untuk menjadikanku orang yang tidak normal. Benarlah mulut orang kadang lebih tajam dari pisau. Sebuah tamparan paling hanya sakit sesaat, tapi fitnah yang dioleskan ke wajah seseorang kadang seumur hidup tidak bisa bersih. Aku belum sempat berkata apa-apa lagi. Dari halaman depan terdengar suara orang memanggil. Mbak Kirana, ada di rumah? Aku berjalan keluar dan melihat Pak Sentosa berdiri di luar gerbang, wajahnya cemas. Aku membuka pintu untuknya. Begitu meletakkan topi capingnya di meja, bapak itu melihat sekeliling lalu merendahkan suaranya. Saya tadinya mau diam saja, tapi kepikiran terus rasanya tidak tenang, jadi harus datang memberitahu. Aku menarik kursi untuknya. Ada apa, Pak? Pak Sentosa menggosok-gosokkan kedua telapak tangannya. Jelas masih gemetar. Kemarin lusa setelah saya bukakan kunci untuk Mbak, sore harinya ada 2 orang asing datang naik mobil, bertanya detail sekali. Mbak pulang jam berapa? Berhasil membuka apa saja? Melihat apa di bawah lantai? Saya bilang saya hanya tukang kunci, tidak tahu apa-apa, tapi dari cara mereka bertanya, saya rasa niatnya tidak baik. Aku dan Bapak Hartono saling berpandangan. Jadi semua kecurigaan kami benar. Baskara tidak kebetulan datang ke sini. Dia sudah melacak jejak sejak Pak Sentosa muncul di rumahku. Aku bertanya lagi, Bapak kenal mereka? Bapak itu menggeleng, 1 orang asing, yang satunya pakai kacamata hitam duduk di dalam mobil tidak turun, tapi dari cara bicaranya jelas mereka tidak bertanya main-main. Aku mengangguk, menuangkan air untuk bapak itu. Hatiku seberat batu. Lingkaran ini semakin menyempit. Rumah tua diintai, aku dilaporkan, riwayat psikologis dimanfaatkan, cukup 1 kesalahan kecil dariku, semuanya akan berbalik menyerangku. Setelah Pak Sentosa pulang, aku duduk kembali bersama Bapak Hartono, memaksa diriku untuk menyusun rencana. Buku besar hitam harus disimpan di tempat lain, dokumen asli harus dipisah, foto tua harus diduplikasi. Aku tidak bisa menumpuk semuanya di satu tempat, lalu duduk menunggu orang datang mengetuk pintu, apalagi menangis atau berteriak bahwa aku dijebak. Pemenang saat ini bukanlah orang yang lebih menderita, melainkan orang yang bisa menjaga kepalanya tetap dingin lebih lama. Aku mengusap sampul buku itu dengan lembut, berkata perlahan setiap kata. Mereka ingin aku panik, tapi mulai sekarang aku tidak akan panik lagi. Di teras, langit Mojokerto menjelang malam mulai berangin. Pintu kayu bergetar pelan. Rumah peninggalan ibu masih diam seolah sedang melihatku bangkit sendiri di tengah-tengah kehidupanku. Aku tahu pertarungan ini telah memasuki babak baru. Bukan lagi soal siapa mengkhianati siapa, siapa tidur dengan siapa, atau siapa menjelekkan siapa, melainkan pertarungan antara pihak yang ingin menjadikanku gila untuk menelan segalanya dengan diriku sendiri. Orang yang dipaksa untuk menjadi lebih waras dari sebelumnya jika tidak ingin dikubur hidup-hidup sekali lagi. Malam itu setelah Bapak Hartono pergi untuk mengurus beberapa hal, aku tinggal sendirian di rumah ibu. Aku tidak menyalakan banyak lampu, hanya lampu kuning di ruang tamu dan lampu kecil di kamar tidur. Buku besar hitam, tumpukan dokumen asli, dan foto tua sudah kupisah dan kusimpan sementara di 2 tempat berbeda. Buku catatan ibu masih kusimpan di dalam tas, di dekatku. Setelah seharian penuh gejolak, kepalaku lelah sekali, tapi semakin lelah justru semakin tidak bisa tidur. Malam di Mojokerto cepat sekali larut. Di gang sudah jarang terdengar suara kendaraan, sesekali hanya ada gonggongan anjing dari kejauhan lalu sunyi kembali. Aku duduk di tepi meja, di depanku ada secangkir teh pekat yang mulai dingin, di kepalaku terus berputar wajah-wajah, ibu, ayah, Bapak Hartono, Pak Sentosa, Laras, Ibu Puspita, dan akhirnya selalu berhenti pada Baskara. Pria itu pernah menjadi suamiku, pernah menjadi orang yang kusebut sandaran. Tapi semakin kulacak, semakin terasa dia seperti topeng yang dibuat pas dengan kelemahanku.
Sekitar hampir pukul 10, dari luar gerbang terdengar suara rem motor yang sangat pelan. Tidak berisik, tidak ada panggilan keras, hanya suara yang cukup agar orang di dalam rumah tahu ada yang datang. Aku langsung berdiri. Jantungku berdebar kencang tapi kepalaku justru sangat jernih. Aku tidak langsung keluar. Aku berdiri di balik jendela, mengintip dari celah tirai. Di bawah cahaya lampu jalan yang remang-remang, aku melihat Baskara sendirian, tidak ada mobil SUV, tidak ada Laras, tidak ada Ibu Puspita. Dia memarkir motornya di dekat gerbang, mengangkat kepala dan menatap rumah seolah sedang menimbang-nimbang setiap langkah. Aku membuka pintu tapi tidak mempersilakannya masuk. "Mau apa kamu kesini?" Baskara menatapku, tatapannya tidak lagi dingin seperti sore tadi, suaranya merendah. "Aku mau bicara denganmu. Antara aku dan kamu sudah tidak ada yang perlu dibicarakan. Malam ini masih ada." Aku terdiam beberapa detik lalu menyingkir. Bukan karena hormat, tapi karena aku ingin mendengar apa yang akan dikatakannya saat tidak ada siapa-siapa di sampingnya. Ada orang-orang yang hanya saat terpojok baru mengeluarkan suara aslinya. Baskara masuk ke ruang tamu, matanya dengan cepat melirik ke lantai teras lalu berhenti. Dia tidak langsung duduk, hanya berdiri di samping meja, kedua tangannya menopang di sandaran kursi. Sementara aku berdiri di seberangnya, menjaga jarak yang cukup. Rumah ibu di tengah malam menjadi panggung aneh tempat dua orang yang pernah tidur seranjang saling menatap seperti dua pihak dalam sebuah interogasi. Baskara memulai lebih dulu, tidak berbelit-belit seperti sebelumnya. "Kamu sudah menemukan apa?" Aku menatap lurus ke arahnya. "Apa yang kutemukan? Apa hubungannya denganmu?" Dia tersenyum sinis. Tapi senyumnya tidak sampai ke mata. "Lebih berhubungan dari yang kamu kira." Aku menopangkan tangan di tepi meja, mencondongkan tubuh ke depan. "Kalau begitu biar aku tanya lebih singkat. Kamu menikahiku karena aku atau karena sesuatu yang kamu kira ada di rumah ibuku?" Baskara terdiam. 1 detik, 2 detik, lalu 5 detik. Aku belum pernah melihatnya terdiam selama itu di hadapan pertanyaan langsung. Dulu saat kami masih suami istri, setiap kali aku sedih atau curiga, dia selalu punya jawaban lembut untuk menenangkanku. Tapi saat ini, keheningannya lebih jujur dari semua kata-katanya. Akhirnya, Baskara menghela napas pelan. Awalnya karena sesuatu itu. Mendengarnya, aku merasa seolah ada yang menggores dadaku dengan pisau. Meskipun sudah menduga, meskipun sudah menyiapkan mental, tapi saat dia sendiri yang mengakuinya, rasa sakitnya tidak berkurang. Aku tertawa, suara tawaku kering. Jadi benar, aku tidak salah duga. Baskara mengerutkan kening, suaranya merendah, tapi setelah itu tidak sesederhana itu lagi. "Jangan bilang kamu benar-benar punya perasaan padaku." Terdengar konyol. "Aku tidak mengatakan ini agar kamu memaafkan." Dia untuk pertama kalinya menggunakan kata "aku" padaku. Hanya satu kata tapi membuat ruangan terasa lebih dingin. Ini semakin membuktikan dia datang ke sini bukan untuk memainkan peran mantan suami yang lembut lagi. Baskara menarik kursi dan duduk, kedua tangannya saling bertaut, buku-buku jarinya memutih. "Awalnya memang ada yang menuntunku untuk mendekatimu. Kukira hanya soal uang dan surat-surat, ambil yang perlu lalu selesai. Tapi semakin lama, masalah ini berjalan terlalu jauh. Kematian ibumu, soal Laras, keguguran tahun itu, ada hal-hal yang bahkan aku tidak bisa lagi mengendalikannya." Mendengar itu, darah di tubuhku seolah mendidih. Aku memukul meja dengan keras. "Maksudmu apa? Apa yang kamu tahu soal anakku?" Baskara mengangkat kepala. Wajahnya tegang seperti senar gitar. "Aku tidak punya bukti untuk menceritakan semuanya. Tapi aku tahu ada hal-hal yang sudah melampaui kesepakatan awal." Aku menatapnya. Tangan dan kakiku gemetar. Kesepakatan. Dia baru saja menggunakan kata itu. Jadi tahun-tahun pernikahan kami di matanya pernah hanya sebuah pengaturan. "Apalagi yang kamu tahu?" Baskara mengepalkan kedua tangannya. Rahangnya mengeras sejenak sebelum berkata, "Orang yang paling berbahaya belum menunjukkan wajahnya. Dan jika orang itu tahu kamu sudah menyentuh buku itu, kamu tidak akan aman." Aku menyipitkan mata. Siapa orang itu? Dia menggeleng sangat pelan. Aku belum bisa mengatakannya sekarang. Aku tertawa terbahak-bahak. Kali ini lebih getir dari sebelumnya.
Tidak bisa bilang atau tidak berani bilang? Kamu datang ke sini untuk memperingatkanku atau untuk mencari tahu apa yang kupegang? Baskara berdiri, melangkah maju selangkah lalu berhenti. Seolah takut jika maju lagi akan membuatku mundur lebih jauh. Keduanya. Aku perlu tahu sudah sampai mana kamu melangkah, agar bisa merencanakan jalan selanjutnya. Jalan untuk siapa? Untukku atau untukmu? Dia tidak menjawab. Justru ketidakjawabannya itu membuatku mengerti satu hal lagi. Baskara sedang takut, bukan takut kehilanganku, tapi takut papan catur yang pernah dimasukinya sudah sampai pada titik di mana tidak mudah lagi untuk keluar. Orang sepertinya saja takut, maka bayangan yang berdiri di belakangnya pastilah lebih mengerikan dari yang kubayangkan. Aku belum sempat bertanya lagi. Tiba-tiba dari luar gerbang terdengar suara engsel besi berderit pelan. Seseorang baru saja mendorong gerbang masuk. Suara gerbang besi yang bergesekan dengan semen terdengar kering dan lambat. Sepertinya ada orang yang sengaja tidak menyembunyikan langkahnya lagi. Aku dan Baskara sama-sama menoleh ke halaman. Di bawah cahaya lampu kuning dari teras, seorang pria berbusana kemeja putih dan celana panjang gelap, berdiri tegak, melangkah masuk dengan ketenangan yang menakutkan. Hanya sekali lihat, dadaku sudah sesak. Wajah itu, hidung itu, tatapan mata itu, sangat mirip dengan ayahku hingga membuat tengkukku merinding. Tapi ini bukan ayah, orang ini lebih muda dari bayanganku tentang ayah di tahun-tahun terakhirnya. Dan yang terpenting, dia berdiri di sana dengan tubuhnya sendiri. Sementara ayahku sudah tiada sejak aku bahkan belum cukup besar untuk mengingat suaranya. Aku mendengar suaraku sendiri serak. Paman Pramono. Pria itu sedikit menyeringai, bukan senyum sungguhan. Akhirnya kamu mengenali paman juga. Ruang tamu tiba-tiba terasa sesak. Udara menjadi pekat seolah bernapas terlalu keras pun bisa menghancurkan semua lapisan kepalsuan yang menumpuk di sekitarku. Aku teringat foto di dalam kotak kayu, teringat wajah yang berdiri di belakang ayah dan ibuku, dan sekarang wajah itu sedang melangkah masuk ke rumah ibu, seolah melangkah masuk ke rumahnya sendiri. Paman Pramono tidak bertanya basa-basi. Beliau menarik kursi dan duduk. Begitu alami hingga membuatku ngeri. Baskara berdiri menepi, raut wajahnya tegang. Detail itu saja sudah cukup untuk membuatku mengerti. Orang inilah yang sebenarnya memegang kendali. Paman Pramono menatapku dari atas sampai bawah. Tatapannya bukan tatapan seorang paman yang bertemu keponakan kandungnya setelah bertahun-tahun, lebih mirip tatapan orang yang mencari barang hilang yang sudah lama. Kamu sangat mirip Ibu Atikah. Terutama cara dudukmu yang diam tapi matamu tidak mau menunduk. Aku mencengkeram tepi meja. Mau apa Anda kesini? Beliau sedikit mengangkat alis karena caraku mengubah panggilan, tapi kemudian hanya menjawab dengan santai, mengambil kembali apa yang seharusnya tidak berada di tanganmu. Darah di tubuhku serasa naik ke wajah. Apa itu? Buku besar itu atau harta yang Anda kejar sampai menginjak-injak keluarga sendiri? Baskara sedikit bergerak seolah ingin mengatakan sesuatu. Tapi Paman Pramono hanya meliriknya sekilas dan dia langsung diam. Lirikan tajam itu membuatku semakin paham. Selama ini Baskara, secerdik apapun dia, pada akhirnya hanyalah pion. Paman Pramono bersandar di kursi, suaranya setenang air. Ayahmu meninggal karena menyimpan sesuatu yang bukan miliknya. Ibumu juga begitu. Harta warisan keluarga, jika dipegang oleh tangan yang lemah, cepat atau lambat pasti akan hilang. Hanya saja, Ibu Atikah lebih pintar dari yang kukira, menyembunyikannya lebih rapat dari yang kuduga. Setiap kata yang diucapkannya seperti batu yang dilemparkan langsung ke dadaku. Meskipun aku sudah samar-samar menduga, meskipun sudah menyiapkan mental, tapi mendengar pengakuan dari mulutnya sendiri, tangan dan kakiku tetap terasa dingin. Aku menatapnya tajam. Ayahku tidak meninggal karena kecelakaan, kan? Beliau tidak langsung menjawab, hanya mengangkat gelas air di meja, melihatnya sejenak, lalu meletakkannya kembali. Ada hal-hal yang jika orangnya sudah meninggal, sebaiknya dibiarkan saja. Aku tertawa, suara tawa yang getir hingga tenggorokanku sakit. Dibiarkan agar Anda bisa duduk di sini bicara seolah tidak pernah ada nyawa yang didorong ke liang lahat. Paman Pramono menatapku, tatapannya menjadi dingin. Kamu mirip Ibu Atikah karena keras kepala, tapi bedanya, kamu tidak pernah dilatih untuk hidup dalam bayang-bayang.
Aku belum sempat melanjutkan, beliau sudah membuka sisa ceritanya sendiri, seolah apapun yang terjadi selanjutnya tidak perlu lagi disembunyikan. Laras dimasukkan ke rumah kami sejak kecil bukan sepenuhnya kebetulan. Awalnya memang anak yang malang, tapi semakin besar dia semakin dipupuk dengan rasa minder dan rasa terima kasih yang salah arah. Dia melihatku memiliki segalanya, lebih disayang ibuku, diakui sebagai anak perempuan di rumah, menikah lebih dulu, sedikit demi sedikit, rasa iri itu dipancing, dibentuk sesuai keinginan mereka. Sampai saat dewasa, dia melangkah sendiri ke seberang tanpa perlu didorong lagi. Dan Baskara, beliau mengatakannya dengan singkat, begitu singkat hingga mengerikan. Dia adalah langkah yang paling pas, cukup baik untuk membuatmu percaya, cukup sabar untuk membuat Ibu Atika sulit bertindak. Dengan menikahimu, dia bisa berdiri tepat di posisi yang dibutuhkan. Aku menoleh cepat ke arah Baskara, wajahnya pucat pasi tapi tidak membantah. Keheningannya saat ini lebih beracun dari semua pengakuan. 12 tahun pernikahan kami, ternyata di mulut orang lain hanya diringkas dalam satu kalimat, langkah yang paling pas. Paman Pramono sedikit mencondongkan tubuh ke depan, suaranya merendah, setiap kata jatuh seberat timah. Perceraian kemarin hanyalah langkah pembersihan terakhir. Kamu kehilangan rumah, kehormatan, sandaran, kemampuan membela diri. Saat itu, apapun yang disodorkan akan kamu tanda tangani, apapun yang kamu katakan tidak akan ada yang percaya. Seorang wanita yang baru bercerai, punya riwayat psikologis, pulang ke rumah tua memeluk erat harta yang tidak jelas asal-usulnya. Menurutmu, orang akan berpihak pada siapa? Aku menggigit bibirku hingga berdarah. Sampai di sini, semua kepingan puzzle sudah pas, tidak ada lagi yang kabur. Hidupku tidak hanya dikhianati, hidupku telah diatur seperti papan catur. Petak demi petak, orang demi orang, langkah demi langkah. Dan orang yang duduk di paling belakang adalah pria yang sedang menatapku dengan tatapan sedingin baja ini. Beliau duduk tegak, tangannya diletakkan di atas meja, suaranya ringan tapi tajam. Serahkan buku itu, tanda tangani apa yang perlu ditandatangani, Paman akan membiarkanmu hidup tenang. Kalau tidak, beliau menggantung kalimatnya, tapi aku sangat mengerti sisanya. Tidak perlu pisau, tidak perlu darah. Mereka hanya perlu mendorongku menjadi orang gila di mata publik, lalu sisa hidupku akan membusuk dengan sendirinya. Aku menatapnya sangat lama, jantungku berdebar kencang tapi punggungku tetap tegak. Karena tepat pada saat itu, aku tahu aku tidak lagi takut dengan cara yang lama. Ketika seseorang sudah melihat langsung wajah orang yang mendorong hidupnya ke jurang, rasa takut akan berubah menjadi sesuatu yang lain, lebih tajam, lebih dingin. Dan pada saat itu juga, aku mengerti satu hal, malam ini tidak bisa berakhir dengan ancaman. Karena bagi orang seperti Paman Pramono, sekali sudah melangkah ke terang, dia tidak akan kembali dengan tangan hampa. Begitu Paman Pramono selesai bicara, ruang tamu jatuh dalam keheningan yang berat. Di halaman, angin meniup rumpun bougainville kering, terdengar gemerisik. Di dalam rumah hanya ada suara napas 3 orang dewasa. Tapi rasanya seluruh ruangan tegang. Beliau menoleh ke arah Baskara, suaranya tidak tinggi, tapi cara beliau mengucapkan setiap kata dengan jelas membuatku mengerti itu adalah perintah, bukan permintaan. Lakukan apa yang harus kamu lakukan. Aku menoleh ke arah Baskara. Inilah momen yang sesungguhnya. Sejak tadi dia masih berdiri di antara peran mantan suami, pion, perencana, dan orang yang ketakutan, semuanya bercampur aduk. Tapi sejak Paman Pramono memberi perintah, dia harus memilih satu sisi. Baskara maju selangkah lalu berhenti. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Bukan karena aku masih berharap dia akan menyelamatkanku, tapi karena aku ingin melihat langsung wajah terakhir seperti apa yang akan ditunjukkan oleh pria itu. 12 tahun berbagi ranjang, aku paling tahu. Dia paling pandai diam di saat yang tepat agar orang lain berpikir baik tentangnya. Tapi malam ini tidak ada lagi tempat untuk abu-abu. Paman Pramono mengerutkan kening. Baskara. Suaranya merendah penuh peringatan. Baskara menelan ludah, lalu tiba-tiba melangkah dan berdiri di depanku. Tidak sepenuhnya melindungiku, tapi cukup untuk menjadikan dirinya penghalang pertama antara aku dan Paman Pramono.
Aku melihat punggung yang kukenal itu dan merasa antara geli dan benci. Punggung ini pernah berpaling saat aku paling membutuhkannya. Sekarang ia berdiri di depanku, tapi itu tidak bisa menghapus apa yang sudah terjadi. Wajah Paman Pramono jelas berubah. Kamu mau melawanku? Baskara tidak menoleh ke arahku. Dia hanya berkata dengan suara serak. Saya sudah cukup sampai di sini. Urusan mengambil surat-surat dan aset saya lakukan. Tapi urusan nyawa, urusan memaksa dia sampai ke jalan buntu, saya tidak mau melanjutkannya lagi. Aku memejamkan mata sejenak, jadi akhirnya dia mau mengakui setengah kebenarannya. Dia tidak bersih, tidak pernah bersih. Hanya saja dia mulai takut saat lubang yang digalinya sudah terlalu dalam hingga dia sendiri bisa mencium bau kematian. Paman Pramono tertawa dingin. Kamu pikir sekarang kamu bisa menarik diri dan bersih? Kamu sudah makan bertahun-tahun dari rencana ini. Sekarang mau jadi orang baik. Baskara mengepalkan tangannya. Aku bisa melihat buku-buku jarinya memutih. Tapi bagaimanapun dia berdiri di depanku, aku tidak akan luluh. Aku terlalu paham tipe pria seperti Baskara. 1 menit keraguan bukanlah penebusan dosa, apalagi alasan bagiku untuk menyerahkan hidupku padanya. Aku melangkah ke samping, memisahkan diriku dari bayangan punggung di depanku. Suaraku dingin, kamu tidak perlu memainkan peran terakhirmu, aku tidak minta. Baskara menoleh cepat, di matanya terpancar emosi yang sangat aneh. Malu, sakit, atau menyesal, aku tidak peduli lagi. Orang yang pernah bersekongkol menghancurkan hidupku, meskipun tulus sesaat, tidak cukup untuk membuatku lupa dari mana aku merangkak bangkit. Paman Pramono melihat kami berdua, sudut bibirnya berkedut. Kalau begitu praktis saja, serahkan buku itu. Aku berdiri tegak, menatap lurus ke arahnya. Anda pikir saya sebodoh itu membawa barang paling penting sambil duduk menunggu Anda datang? Tatapan Paman Pramono menggelap. Aku berkata perlahan dan jelas setiap kata agar setiap huruf yang jatuh punya bobotnya sendiri. Halaman-halaman penting di buku itu sudah saya foto. Dokumen asli juga sudah saya pisah. Jika malam ini saya kenapa-kenapa atau saya menghilang, orang lain akan menerima apa yang seharusnya mereka terima. Untuk pertama kalinya, ketenangan di wajahnya retak. Baskara menoleh ke arahku, terkejut, jelas dia juga tidak tahu aku sudah selangkah lebih maju. Itulah yang kuinginkan. Sejak menemukan ruang bawah tanah, aku sudah mengerti. Hidupku terpojok karena aku selalu tertinggal dari niat jahat orang lain. Sekali saja sudah cukup. Mulai sekarang, sesakit apapun, aku tidak akan membiarkan siapapun melihat semua kartuku. Paman Pramono maju selangkah lagi. Kamu pikir dengan berkata begitu bisa menakutiku? Saya tidak menakut-nakuti, jawabku. Saya hanya memberitahu Anda bahwa papan catur ini bukan hanya Anda yang bisa memainkannya. Suasana di ruangan begitu tegang hingga satu gerakan kecil saja bisa membuat semuanya meledak. Baskara menoleh setengah badan, seolah sedang menimbang-nimbang antara menghentikan Paman Pramono atau menahanku, tapi aku tidak menunggu siapapun memilihkan nasibku. Sebelumnya, tepat setelah Bapak Hartono pergi, aku sudah mengirimkan lokasi rumah ini, waktu, dan pesan singkat. Tidak bertele-tele, tidak mengeluh, hanya satu kalimat. Jika malam ini ada pergerakan, Bapak langsung saja masuk. Paman Pramono bahkan belum sempat berkata apa-apa lagi. Dari luar gerbang terdengar suara langkah kaki yang cepat. Pintu yang setengah terbuka didorong. Bapak Hartono muncul bersama 2 pria berpakaian sipil. Mereka tidak menyerbu seperti di film. Hanya melangkah dengan mantap, rapi, dan cukup untuk mematahkan posisi dominan Paman Pramono. Kali ini, yang wajahnya paling berubah adalah dia. Bapak Hartono berdiri di pintu, matanya tidak lepas. Pramono, malam yang panjang juga akhirnya akan bertemu dengan orang yang sudah menunggu. Mendengar kalimat itu, seluruh tubuhku terasa seperti baru saja melepaskan beban batu raksasa. Tapi aku tidak jatuh, juga tidak menangis. Aku hanya berdiri diam, kedua kakiku menancap kuat di lantai ubin rumah ibu. Untuk pertama kalinya merasakan dengan jelas bagaimana rasanya merebut kembali hak untuk berdiri di atas kehidupanku sendiri. Paman Pramono menoleh ke arah Baskara, menggeram, pengkhianat. Baskara tidak menjawab, dia berdiri diam seperti orang yang baru saja melihat harga sesungguhnya dari semua langkah yang telah diambilnya. Dan aku
Aku menatap lurus ke setiap orang di depanku dan mengerti satu hal dengan sangat jelas. Malam ini belum bisa menghapus semua utang masa lalu, hukum masih ada. Kesaksian masih ada, dosa masing-masing tetap harus dibayar. Tapi sejak saat ini, aku bukan lagi wanita yang terpojok dan menunggu orang lain menentukan nasibnya. Akulah yang telah mematahkan ritme yang mereka gunakan untuk menuntun hidupku selama bertahun-tahun. Setelah Bapak Hartono dan 2 orang lainnya masuk, ruang tamu itu seolah dikupas lapisan kepalsuan terakhirnya. Paman Pramono tidak lagi duduk dengan angkuh seperti saat pertama kali datang. Wajahnya menggelap, matanya yang dingin kini berubah menjadi tatapan ganas seekor predator yang kehilangan satu langkah catur, tepat saat mengira sudah memegang kemenangan. Bapak Hartono tidak banyak bicara. 2 orang yang datang bersamanya juga tidak bertindak gegabah. Semuanya berlangsung rapi, tapi justru kerapian itulah yang menakutkan bagi orang seperti Paman Pramono. Karena tipe orang seperti ini terbiasa berdiri di balik tirai mengendalikan orang lain. Sekali diseret ke tengah panggung, mereka akan merasa setiap langkah menjadi sempit. Laras tidak ada di sana, tapi aku tahu dia juga tidak akan bisa lari. Seseorang yang pernah berdiri di belakangku sambil tersenyum manis, membawakan mangkuk jamu, lalu hamil dengan suami kakaknya sendiri. Pasti akan ada hari di mana dia harus melihat harga dari keserakahannya. Dan Ibu Puspita, wanita yang setiap kali membuka mulut selalu bicara tentang moral, adat, dan keturunan, pada akhirnya hanya bisa memeluk keterkejutan. Selama ini beliau mengira dirinya pintar, mengira telah memilih pihak yang benar, mengira punya cucu laki-laki berarti menang segalanya. Tak disangka yang dibelanya mati-matian adalah sebuah permainan kotor, yang bahkan lebih besar dari isi hatinya sendiri. Baskara berdiri menepi, wajahnya pucat seperti orang yang kehilangan pegangan. Aku melihatnya tapi tidak merasa puas seperti yang kubayangkan. Mungkin karena saat ini semua emosi terbesarku sudah berlalu. Marah, malu, dendam, semuanya sudah kurasakan. Tapi saat melihat langsung seluruh rangkaian orang ini terbongkar, yang tersisa bukanlah keinginan untuk memaki, melainkan perasaan sudah cukup. Baskara melangkah maju 1 langkah ke arahku, suaranya serak. Kirana, aku mengangkat tangan, menghentikannya. Jangan panggil namaku seperti itu lagi. Dia terdiam, bibirnya bergerak seolah ingin mengatakan banyak hal. Tapi pada akhirnya, yang keluar hanya 1 kalimat yang terdengar lebih terlambat dari apapun di dunia ini. Aku akan membantumu mendapatkan kembali apa yang menjadi hakmu. Aku menatap lurus ke matanya. Pria yang pernah duduk di pengadilan dengan suara lembut seperti pahlawan, yang membiarkan ibunya menabur garam di lukaku, yang membiarkan Laras masuk ke dalam hidupku seperti pisau manis. Sekarang berdiri di situ bicara tentang bantuan. Jika ini adalah aku beberapa tahun yang lalu, mungkin aku akan luluh, tapi Kirana malam itu tidak. Aku berkata perlahan, setiap kata begitu jelas. Utangmu padaku biar hukum yang menghitung, sisa hidupku biar aku yang berjalan sendiri. Begitu kalimat itu selesai, aku melihat tatapan Baskara menggelap. Mungkin dia benar-benar menyesal di suatu titik. Tapi penyesalan tidak bisa menghapus jejak tangan yang pernah menekan kehidupan orang lain. Ada bekas luka di hati yang sebesar apapun permintaan maaf tidak akan bisa membuatnya hilang. Semua urusan setelah itu masih harus menunggu kesaksian, dokumen, verifikasi, dan pemeriksaan silang. Aku tidak berhayal bahwa hanya dalam 1 malam semuanya akan bersih seketika. Hidup bukanlah sandiwara di mana penjahat jatuh lalu tirai langsung ditutup. Masih ada kekusutan yang harus diurai, masih ada hari-hari di mana aku harus berhadapan dengan aparat, dengan gunjingan orang, dengan tumpukan dokumen lama. Tapi ada satu hal yang berbeda. Mulai sekarang aku tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Aku tahu di mana aku berdiri. Tahu siapa adalah siapa. Tahu apa yang pantas dipertahankan dan siapa yang harus dilepaskan. Menjelang pagi saat semua sudah sedikit tenang, aku berjalan sendirian ke teras. Langit Mojokerto baru saja memerah di ujung gang. Embun di daun bougainville kering berkilauan, seperti sisa air mata dari malam yang terlalu panjang. Aku berdiri di tempat ubin yang pernah dicongkel. Melihat halaman yang lembab dan dingin, hatiku tiba-tiba dipenuhi perasaan yang sulit dijelaskan. Baru beberapa hari yang lalu, aku adalah wanita yang memegang amplop 80 juta rupiah, melangkah keluar dari pengadilan di tengah hujan,
Mengira hidupku sudah dijual begitu murah hingga tidak bisa dipungut lagi. Tapi sekarang, aku yang sama berdiri di atas lantai rumah ibuku, tahu dengan jelas mengapa ayah dan ibuku hidup dan mati, tahu dengan jelas bagaimana aku telah dipermainkan, dan yang terpenting, tahu bahwa aku bukan lagi pion. Aku masuk kembali ke dalam rumah, menyimpan dengan rapi apa yang perlu disimpan, mengusap lembut sampul buku catatan ibu seolah menyentuh tangan beliau untuk terakhir kalinya. Lalu aku mengunci gerbang. Suara kunci besi yang tertutup terdengar nyaring di pagi yang masih sepi, seperti sebuah titik akhir bagi bagian hidupku yang dituntun oleh orang lain. Aku melangkah keluar dari gang kecil itu saat hari mulai terang. Jalan di depanku pasti masih panjang, tapi ini adalah jalan seseorang yang sedang melangkah maju, bukan lagi jalan seseorang yang dipaksa mundur. Dalam hidup, kita sebagai wanita boleh menyayangi orang lain, boleh mengalah demi kedamaian rumah tangga, tapi jangan pernah mengalah sampai kehilangan mata kita, suara kita, bahkan jalan pulang kita sendiri. Orang tua bilang berbuat baik akan mendapat balasan baik, itu tidak salah. Tapi baik bukan berarti buta, bukan berarti membiarkan siapapun memainkan catur di atas hidup kita. Jika Anda merasa cerita hari ini layak untuk direnungkan, silakan tinggalkan like untuk channel ini. Jika Anda punya sesuatu untuk dibagikan atau saran, silakan tinggalkan komentar di bawah. Terima kasih para pemirsa sekalian telah mendengarkan sampai akhir. Semoga Anda semua selalu sehat, hati tenteram, dan hari-hari yang damai.